Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya, dan janganlah diizinkan keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu. Dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Maha benar Allah yang Maha Agung atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih kepada Saudari Cahyani ya. Oke, sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya nih, jadi tadi aku lupa nih, saking semangatnya lupa belum memperkenalkan diri. Jadi perkenalkan, nama aku Rizky Anissa Maulida, biasa dipanggil Nisa. Aku dari Teknik Industri 2020 yang pada siang hari ini bakal jadi MC-nya. Nah, alhamdulillah ini udah lumayan rame ya, udah ada hampir 30 partisipan. Jadi sebelum ke acara selanjutnya, aku mau cek ombak dulu nih. Siapa yang udah penasaran banget nih mau ngedengerin pembicara kita nih? Mungkin boleh dong ramen kolom chatnya nih, apa kabar semuanya? Mungkin boleh dijawab nih. Alhamdulillah lagi pada sehat, atau kalaupun lagi ada yang sakit, semoga kita sama-sama doain semoga selalu sehat. Mungkin mana nih teman-teman yang lain? Oke, alhamdulillah sehat Kak. Yang lainnya gimana nih? Apakah semuanya pada sehat? Oke, udah mulai rame ya. Sebelum lanjut ke acara berikutnya juga nih, mungkin boleh nih dilihat di kolom chat ada link virtual background. Jadi boleh nih sama-sama kita on cam, temenin aku dan kakak pembicaranya buat pakai virtual background ini gitu. Oke, selanjutnya kita langsung aja nih, aku serahin ke Kak Asla sebagai moderator kita pada siang hari ini. Pada Kak Asla dipersilahkan. Oke, makasih Nisa sudah mempersilahkan saya gitu ya. Sebelumnya ada pepatah bilang gini teman-teman, tak kenal maka tak sayang gitu. Jadi sebelum kita saling sayang, ayo kita kenalan dulu. Jadi izin memperkenalkan diri, nama aku Asla Rodatul Rahmah, bisa dilihat lah ya di sana. Bisa dipanggil Asla dari Fisika 2019. Nah, di sini insya Allah aku akan memandu kalian, bukan memandu lah ya, membersamai kalian gitu dalam kegiatan Anissa Day yang kedua yang judulnya itu How to Dream and Live in It bersama pembicara keren kita Kak Biro Kodriah tentunya. Nah, sebelum itu izin membacakan lah ya. Izin membacakan CV dari Kak Biro Kodriah ini. Boleh disimak lah ya. Seberapa keren gitu Kak Biro ini, Wede. Jadi pemimpi yang menginspirasi. Begitu sebutan yang melekat pada sosok Biro Kodriah, SCAP, NS, MSc. Perempuan asli Bantul yang baru saja menyelesaikan pendidikan S2-nya di jurusan Advancing Nursing Practice di University of Edinburgh, Scotland, Inggris Raya dengan beasiswa LPDP. Tak main-main, nilai disertasinya tertinggi di jurusannya, mengalahkan teman-temannya dari berbagai negara seperti Turki, Arab Saudi, Cina, bahkan native student dari Inggris dan Eropa. Prinsipnya hanya satu, do the best, Allah will give us a success. Karena manusia wilayahnya adalah berikhtiar dan berdoa. Kak Birul ini selalu berusaha memberikan jejak sejarah terbaik di setiap perjalanan hidupnya.
Terbukti, Kabirul menjadi mahasiswa berprestasi 1 UGM, mahasiswa berprestasi paling inspiratif tingkat nasional, penerima Bidik Misi Award, bahkan terpilih menjadi Duta Keperawatan Indonesia. Pada tahun 2014 lalu, Kabirul ini terpilih mewakili seluruh mahasiswa Bidik Misi Indonesia untuk berpidato di depan Presiden Republik Indonesia. Kabirul juga menjadi founder Permadani Diksi Nasional dan sampai sekarang menjadi Dewan Penasehat Permadani Diksi Nasional. Lalu, dari tahun 2020 sampai 2021 ini, Kabirul menjadi tim ahli staf khusus, Menteri Bagian Perguruan Tinggi dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Kabirul juga aktif menuliskan berbagai gagasan dan pengalamannya terkait perempuan dan pendidikan di IG-nya, yaitu @birulqadriyah dengan R dan Y-nya itu double ya teman-teman. Dan juga menulis di blog www.birulsolihah.blogspot.com. Jadi buat teman-teman yang penasaran gitu, gimana sih Kabirul ini, boleh banget untuk nge-follow IG-nya, mau baca-baca, dan juga bisa ngeliat di blogspotnya. Oke, tanpa panjang lebar lagi nih ya, yuk kita masuk ke acara intinya, yaitu pemberian materi oleh Kak Birul Qadriyah. Kepada Kak Birul, dipersilakan. Terima kasih banyak Dek Asla. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali. Mungkin ada yang pernah ketemu sama Kak Birul ya, dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman nih wajahnya cerah ceria gitu ya, meskipun habis UAS kayaknya ya. Ya kan teman-teman, habis selesai ujian justru itu karena udah selesai jadi udah mulai cerah. Kalau menjelang UAS gitu ya. Sekarang udah stresornya berkurang. Jadi udah bahagia dan siap belajar insyaallah ya. Amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu menjadi teladan kita, dan kita selalu berusaha belajar ya teman-teman, paling tidak agar bisa mengikuti jejak-jejak sejarah yang beliau telah berikan kepada kita. Baik teman-teman, pada hari ini Mbak Birul diminta untuk membahas nih tentang how to dream. Kayaknya teman-teman kayak di ITB ini udah alumni dream semua nih kayaknya ya. Ngeri-ngeri nih, soalnya jurusannya teman-teman kalau di ITB itu teknik, matematika, fisika yang saya hindari semua dari belajarnya itu ya. Baik, Masya Allah ya, senang deh ketemu teman-teman semua. Baik, gimana sih bermimpi gitu ya, dan gimana kita bisa hidup dalam mimpi itu dan menghidupkan mimpi itu sendiri ya teman-teman. Ada 4 yang akan Mbak Birul bahas hari ini tentang urgensi bermimpi, percaya diri dalam bermimpi. Soalnya kadang ada yang nggak yakin, dia sendiri yang bermimpi, dia nggak yakin. Gimana gitu, orang lain mau yakin, gimana diri sendiri nggak yakin ya teman-teman. Lalu bermimpi di bumi Allah dan pengalaman Kak Birul gimana tentang bermimpi ini gitu ya. Oke, nah pertama tentang urgensi bermimpi bagi para penuntut ilmu. Karena teman-teman di sini semuanya lagi berjuang untuk menuntut ilmu ya teman-teman. Ya kuliah dulu kan pengennya untuk meraih cita-cita. Nah tapi itu menuntut ilmu. Nanti perkara habis itu ternyata habis dari teknik industri kok kerjanya nggak linear. Ya nggak harus linear teman-teman. Karena ilmu itu bukan untuk mencari jabatan di mana, tapi itu sarana untuk menuju ke step berikutnya. Nanti akan kita bahas ya teman-teman. Nah, gimana sih Islam memandang mimpi? Nah, pertama kita akan cerita tentang itu ya teman-teman. Islam itu sendiri agama yang dalam tanda kutip ya teman-teman, dibangun penuh dengan mimpi gitu. Karena dulu teman-teman bayangkan di zaman Rasulullah ada, itu kayak beliau itu orang yang sendirian ibaratnya, membawa agama Islam. Sampai sekarang Islam itu menjadi agama yang termasuk dominan di dunia gitu ya. Kebayang nggak gimana cita-cita besar beliau gitu untuk membumikan Islam gitu. Jadi awalnya beliau sendiri tapi optimis bahwa agama Islam ini akan terus menyebar gitu sampai di penjuru bumi. Makanya kok teman-teman pernah baca buku yang nulis kalau nggak salah namanya Maurice Bucaille gitu ya teman-teman. Beliau nulis tokoh-tokoh ya, 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Dan tokoh yang pertama menurut beliau yang paling berpengaruh adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena orangnya satu dan sekarang udah nggak ada, tapi pengaruhnya masih ada sampai sekarang gitu. Bahkan sikap-sikap beliau, akhlaknya, bagaimana beliau bertutur kata, berperilaku, dan semuanya itu masih kita teladani. Padahal beliaunya udah nggak ada. Kalau tokoh-tokoh lain di dunia kan nggak sampai sebegitunya ya teman-teman.
Tapi Rasulullah itu begitu gitu, menjejakkan luar biasa gitu. Makanya sampai dapat gelar orang yang paling berpengaruh di dunia. Karena tadi pengaruhnya luar biasa banget gitu. Menyebar di seluruh bumi dan dari tempat yang satu tempat gitu sampai pengaruhnya sekarang di seluruh dunia. Bahkan Indonesia yang jauh amat dari sana pun bisa jadi negara yang paling banyak muslimnya di dunia ya teman-teman. Itu kalau nggak kayak Rasulullah mungkin dari awal udah mager, aduh kayaknya pesimis deh, kayaknya cuma Mekah aja dah, ini kayaknya nggak mungkin agama ini bisa menyebar kemana-mana, nggak semangat dong teman-teman. Ketika Rasulullah misalnya di Mekah udah dimusuhin banyak orang, Rasulullah nggak kepikiran dong untuk ke Taif, untuk kemudian hijrah dan sebagainya gitu, berjuang gimana caranya untuk tetap bertahan. Nggak kepikiran seperti itu karena nggak punya harapan. Tapi karena Rasulullah ini punya harapan yang besar, punya impian yang besar, bahwa yakin ini perintah Allah, insya Allah nih akan menjadi sesuatu yang besar gitu, dan harus diperjuangkan. Nah, berawal dari situ dan akhirnya sekarang menjadi mendunia ya teman-teman. Nah, kemudian Rasulullah juga bermimpi yang kemudian dititipkan pada Muhammad Al-Fatih. Kemarin kebetulan kakak pas umroh, terus jalan-jalan, nah ini lihat salah satu bentengnya nih ya teman-teman, kemarin jalan-jalan ke Mesir, jalan-jalan ke benteng yang dibangun sama Muhammad Al-Fatih ini. Jadi Rasulullah menitipkan mimpi besarnya gitu. Sampai-sampai beliau menitipkan siapa yang nanti bisa menaklukkan Konstantinopel, itu pemuda yang terbaik. Artinya sebenarnya Rasulullah udah visioner banget dong teman-teman. Itu beliau sadar kayaknya kalau nanti pas udah naklukin sana itu saya udah nggak ada. Tapi bakal ada. Dan Rasulullah punya cita-cita ntar kita bakal bisa naklukin Konstantinopel. Makanya kemudian beliau membangun mimpi-mimpi itu kepada generasi beliau gitu. Kalian bisa loh menjadi penerus, ntar kalau siapa yang bisa naklukin Konstantinopel, kalian pemuda terbaik. Maka itu selalu terngiang-ngiang gitu di setiap pemimpin setelah Rasulullah gitu. Siapa nih yang bisa menaklukkan sana? Karena ingin membuktikan jangan-jangan aku pemuda terbaiknya gitu. Sampailah pada Muhammad Al-Fatih. Ya jadi mimpi seseorang ketika dibangun begitu kuatnya sampai lintas generasi itu bisa dilanjutkan gitu loh teman-teman. Sebagaimana dulu Nabi Ibrahim ya teman-teman. Mimpi beliau, cita-cita beliau, pas beliau datang ke Mekah, itu kan kebayang ya teman-teman, tempatnya gersang, nggak ada buah-buahan. Terus sumber makanan juga benar-benar padang pasir teman-teman. Nggak ada buah-buahan kayak sekarang macam-macam ada. Di sana mah sekarang buah-buahan Indonesia juga banyak di sana gitu ya. Beliau mendoakan, ya Allah jadikan kota ini kota yang makmur, kemudian banyak buah-buahan di dalamnya, dan sebagainya. Didoakan semoga nanti cucu-cucuku menjadi penerus dakwah Islam. Dulu belum kepikiran, terkabulnya sekarang. Sekarang mas segala macam buah impor dari berbagai negara ada teman-teman. Di sana sih nggak tumbuh, tapi ada. Doanya kan yang penting ada, makmur, banyak buah-buahan di sini gitu ya. Itu kan impian yang waktu itu kayaknya nggak visible gitu. Zaman Nabi Ibrahim kayaknya nggak visible, nggak mungkin gimana cara nanamnya, nggak kepikiran. Tapi itu dilangitkan gitu. Impian Nabi Ibrahim dilangitkan kepada Allah menjadi doa. Dan akhirnya bisa jadi terwujudnya nggak saat itu ya teman-teman. Perlu waktu sampai akhirnya itu terwujud. Bisa jadi keberadaan teman-teman sekarang ini adalah bagian dari doa-doa yang dilangitkan oleh kakek nenek kita. Itu bisa jadi ya teman-teman. Makanya kita nggak boleh sombong. Kayaknya sekarang aku pinter banget masuk ke ITB. Jangan-jangan itu buah doa kakek nenek kita gitu. Ya Allah nanti berikan aku keturunan yang mungkin cerdas. Apa-apa kakek nenek kita berdoa dan khusyuk banget deket sama Allah. Terkabulnya di kita. Nah kita nggak pernah tahu teman-teman. Ya, seperti itu. Lalu kemudian kisah Zaid bin Thabit. Teman-teman tahu ya, Zaid bin Thabit itu salah satu sekretaris pribadi Rasulullah gitu. Beliau waktu itu dikasih target teman-teman sama Rasulullah untuk mempelajari bahasa Ibrani. Karena waktu itu Islam banyak diskusi, kemudian banyak melakukan kalau zaman sekarang tuh ada sistem koalisi lah, ada banyak surat-surat macam-macam dengan yang menggunakan bahasa Ibrani. Jadi perlu orang Arab yang paham bahasa Ibrani. Nah waktu itu Rasulullah minta Zaid bin Thabit untuk belajar bahasa Ibrani teman-teman. Dan dikasih deadline sama Rasulullah. Nah itu pentingnya deadline ya teman-teman. Teman-teman punya impian bagus, tapi punya deadline itu membantu teman-teman untuk bisa lebih semangat dan lebih cepat berlari untuk menggapai impian. Nah Zaid bin Thabit ini dikasih deadline sama Rasulullah untuk belajar bahasa Ibrani berapa lama teman-teman? Ada yang tahu nggak? 2 minggu teman-teman. Dan bisa. Ya nggak tahu bisanya itu karena disuruh Rasulullah nggak enak. Kayak misalnya teman-teman yang diminta dosbingnya, pokoknya kamu baca buku ini harus nanti besok pagi ketemu saya udah paham. Pasti teman-teman mau gimana pun, pokoknya malam mau nggak tidur, pokoknya mau dibaca. Ya kan teman-teman? Karena motivasinya tinggi banget. Aduh nih bahaya nih yang nyuruh profesor besok pagi kok diajak diskusi nggak ngerti mati gitu kan. Nggak gimana nih gitu kan, bisa mati gaya gitu kan gitu. Nah jadi motivasinya jadi kuat karena dibangunkan impian oleh Rasulullah, dan bisa jadi Rasulullah melihat potensi itu pada Zaid. Ini anak ini pinter loh kalau belajar bahasa.
Nah, coba kamu belajar, dikasih challenge gitu kan. Dan ternyata bisa dalam waktu 2 minggu. Ya teman-teman, jadi impian juga itu yang membuat kita men-challenge diri sendiri. Bisa nggak ya? Misalnya, kamu ini kita mau calonin ya jadi ketua BEM. Bisa nggak ya? Sebenarnya kan teman-teman kita ngelihat potensi ke kita. Nah, bagaimana kita men-challenge diri kita nih? Ya, karena harapan dan impian itu salah satu cara untuk men-challenge diri. Pokoknya akhir tahun ini nanti semester 2 IPK aku harus 4 misalnya. Itu kan target, impian, dan itu men-challenge diri. Bisa nggak aku mewujudkan itu? Gitu ya teman-teman. Tuh. Kemudian Imam Asy-Syafi'i. Kalau Imam Asy-Syafi'i punya impian tapi dalam kondisi keterbatasan. Nah, buat teman-teman yang punya impian dalam kondisi keterbatasan, jadikan itu motivasi. Bukan itu sebagai limit kayak, aduh aku kayaknya nggak bisa. Imam Asy-Syafi'i waktu itu teman-teman, beliau kan usia 11 tahun itu udah jadi mufti ya teman-teman. Mufti itu kok sekarang hakim agung. Cerdas banget ya teman-teman, kayak di MA gitu loh, Mahkamah Agung, di usia 11 tahun loh, beliau udah jadi hakim agung. Nah, saat beliau udah di Mekah, itu kan udah belajar lah dari semua ulama di sana, udah dianggap kayaknya ilmunya udah habis deh, dari kampus ini udah habis ibaratnya. Kalau ini di ITB udah dosen-dosennya semua ilmunya udah keserap, kayaknya kamu harus belajar ke luar negeri misalnya. Nah, Imam Asy-Syafi'i ini diutus oleh gurunya, kayaknya ilmuku ini udah kuajarkan semua ke kamu, sekarang waktunya kamu belajar ke Madinah. Kepada Imam Malik, teman-teman. Jadi Imam Asy-Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Nah, pada saat beliau mau belajar ke tempat Imam Malik itu kan terkenal salah satu kitabnya yang beliau tulis tuh Al-Muwatta namanya. Ini Al-Muwatta ya, salah tulis nih. Nah, jadi pada saat beliau mau belajar ke sana, teman-teman, maaf teman-teman, saya izin minum. Jadi pada saat beliau ingin belajar ke Madinah, beliau ini nggak punya kitab Al-Muwatta'nya teman-teman. Itu mirip kayak teman-teman misalnya mau ngambil disertasi apa, atau mau ngambil skripsi tentang apa, besok mau konsul tapi nggak punya bukunya ini, padahal disuruh baca, gimana ya? Kok sekarang kan bisa download e-book ya teman-teman. Zaman dulu nggak bisa. Imam Asy-Syafi'i nggak punya uang buat beli bukunya teman-teman. Akhirnya apa yang beliau lakukan? Beliau pinjem kitab Al-Muwatta ini dari teman. Ya namanya pinjem pasti ada deadline-nya dong teman-teman. Nggak mungkin kita pinjem bertahun-tahun. Namanya itu bukan pinjem ya teman-teman, tapi ngewarisin ya. Ini pinjem. Nah waktu itu dikisahkan beliau itu pinjem sekitar 2 minggu aja teman-teman. Dan dalam 2 minggu itu karena beliau nggak punya bukunya, beliau berusaha menghafal. Dan dalam 2 minggu beliau hafal dong kitab Al-Muwatta. Itu kan semangatnya luar biasa banget. Punya target aku harus bisa. Dan dalam kondisi keterbatasan. Jadi kok teman-teman dalam keterbatasan, kemudian punya impian, jadikan itu motivasi. Maaf ya teman-teman. Nah, udah habis dari beberapa hari lalu pas pulang umrah itu batuk-batuk karena di sana panas banget teman-teman. Suhunya kan lagi 40, pas di sana itu 44 sampai 46. Terus berdebu kan, jadi pulang ke Indonesia tuh gitu ya. Oke, baik. Nah itu ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman dalam kondisi keterbatasan, jadikan itu motivasi buat teman-teman untuk terus belajar dan bisa. Makanya pada saat Imam Asy-Syafi'i datang ke Imam Malik, itu kan Imam Malik orangnya sangat strict banget. Ibaratnya kok profesor zaman sekarang tuh nggak bisa orang konsul sebelum orang itu benar-benar siap banget gitu. Waktu itu pada saat Imam Asy-Syafi'i datang, beliau udah bawa dong surat dari Gubernur Mekah. Dalam rangka kayak recommendation letter ya, kalau sekarang ya teman-teman, recommendation letter. Udah bawa recommendation letter dari Gubernur Mekah, teman-teman. Pas sampai di tempat Imam Malik, yang datang kan asistennya dulu, ada apa gitu. Oh saya mau ketemu Imam Malik, saya mau belajar gitu. Terus disampaikanlah ke Imam Malik. Kata Imam Malik, ini belajar dulu sama asisten saya gitu ya. Nggak bisa langsung ke beliau gitu ya. Tuh bacain dulu kitab Al-Muwatta. Terus habis itu ternyata saat ditemukan dengan asistennya, kata Imam Asy-Syafi'i, oh saya sudah hafal kitab Al-Muwatta. Wah, tahu seperti itu langsung Imam Malik, oh ya coba sama saya gitu ya teman-teman. Karena apa? Serius. Anaknya ini sungguh-sungguh mau mewujudkan impiannya untuk belajar ke Imam Malik gitu. Akhirnya disimaklah sama Imam Malik, coba kalau kamu sudah hafal. Beneran nggak? Disimak dan bener teman-teman satu kitab itu beliau hafal. Nah dari situlah kemudian akhirnya Imam Asy-Syafi'i dijadiin asistennya Imam Malik. Ya, jadi tadinya mau belajar jadiin asisten. Kenapa? Karena menunjukkan kesungguhan yang luar biasa untuk mewujudkan mimpi belajar di tahap berikutnya.
Itu juga yang bisa teman-teman lakukan nih, misalnya mau ngambil S2, konsul ke dosen, wih sudah baca penelitian dosennya hatam, udah baca banyak resources yang berhubungan dengan apa yang kita teliti, diajak diskusi langsung, wih keren banget. Kata dosennya, udah deh penelitian payung aja kamu ya, nanti pakai dana ini saya udah ada, nah, kayak gitu. Karena apa? Udah siap banget menunjukkan bahwa kita punya effort dan punya kesungguhan yang luar biasa untuk menggapai mimpi berikutnya itu tadi teman-teman. Itu yang dicontohkan oleh para ulama kita teman-teman. Nah, kenapa sih bermimpi? Ini teman-teman, mimpi itu menjadikan kita punya alasan yang kuat untuk tidak lelah berjuang. Sama kayak teman-teman misalnya, dulu pengen banget masuk ITB. Keinget kan belajarnya kayak gimana dulu yang teman-teman masuk lewat SBMPTN misalnya. Ya Allah sampai siang malam belajar gitu. Kenapa? Karena teman-teman punya impian, pokoknya mau masuk ITB. Nah, pas udah masuk, gimana teman-teman? Ya, jadi, oh ternyata kayak gini. Ah, punya impian lagi misalnya. Wah ternyata saingannya luar biasa. Duh saya ranking 1 paralel, katanya gitu ya. Kalau di ITB kan awalnya pas di SD, SMP, SMA ranking 1 paralel, pas sampai ITB nggak ranking lagi gitu ya. Karena teman-temannya ternyata ranking 1 semua gitu kan. Nah terus ngerasa, ya Allah ternyata ilmuku dikit banget. Punya target lagi. Ya paling nggak masuk 10 besar lah. Atau IPK ku ya paling nggak cum laude lah. Akhirnya berjuang lagi. Aku bisa gitu ya teman-teman. Nah, jadi itu teman-teman pentingnya punya mimpi. Karena banyak ya teman-teman, orang yang nggak punya harapan itu kemudian hidupnya udah nggak hidup gitu. Kan banyak orang yang bunuh diri dan sebagainya itu salah satunya nggak punya harapan hidup lagi. Ngapain sih aku hidup kayak nggak ada manfaatnya gitu kan. Karena nggak punya harapan. Makanya harapan dan impian itu salah satu yang membuat kita punya alasan untuk hidup lebih panjang. Karena misalnya teman-teman punya mimpi, punya manfaat yang lebih luas. Punya manfaat yang lebih lagi pada lingkungan. Makanya jadi semangat belajarnya dan sebagainya. Maka penting buat teman-teman bermimpi ya teman-teman. Oke, nah saya mau cerita nih pengalaman bersepeda. Mbak Biru sebenarnya udah pernah post sih tulisan tentang ini gitu ya. Jadi pas habis pulang umroh itu Mbak Biru sama ayahnya Mbak Biru naik sepeda gitu. Ayahnya Mbak Biru ajak goes keliling dari Gunung Sindur gitu ya ke Sawangan Depok ya teman-teman. Terus waktu itu ke Pamulang Tangsel. Jadi jauh gitu kan. Nah, ayahnya Mbak Biru ini usianya udah 73 tahun. Mbak Biru kan khawatir banget, waduh jangan-jangan beliau udah kecapean gitu kan. Mbak Biru nanya, Pak ini gimana? Udah kecapean belum? Kalau udah kecapean kita akan bersepeda ke arah pulang. Terus apa jawabannya ayahnya Mbak Birul? Kita udah sampai belum pada tujuan katanya. Belum sih, kan kata Bapak pengen lihat jembatan gantung. Kalau kita belum sampai tujuan, kita terus berjalan. Pelan-pelan nggak apa-apa, tapi harus sampai pada tujuan. Hidup juga harus kayak gitu. Kata, waduh ini bersepeda jadi filosofis katanya. Kalau kamu punya cita-cita, meskipun lelah atau bosan, ya perjuangkan. Harus sampai dengan tujuan itu. Meskipun kamu lelah, bosan, nggak apa-apa istirahat sebentar, tapi harus sampai. Nggak boleh berhenti kalau belum sampai. Oh siap gitu ya. Nah jadi itu pelajaran juga ya teman-teman. Jadi mungkin di tengah perjalanan kita akan lelah, bosan, atau terpapar dengan kegagalan dan sebagainya. Ya tapi karena teman-teman punya tujuan yang ingin dicapai, harus semangat, harus sampai pada tujuan. Nggak apa-apa pelan-pelan tapi sampai pada tujuan. Itu ya teman-teman. Nah pertanyaannya kalau nggak punya tujuan kan sampai mana kan bingung ya teman-teman. Itulah kenapa teman-teman masukin aplikasi Gojek aja pasti ditanya, mana tujuan Anda kan gitu. Karena biar bisa melakukan estimasi waktu, ya kan, estimasi harga dan sebagainya. Lah teman-teman hidup nggak punya tujuan repot juga kan teman-teman. Ini kayak mana gitu kan? Kuliah di ITB tujuan apa? Aduh Pak saya nggak ngerti juga tujuannya. Misalnya kayak gitu. Repot juga kan dosennya mau ngebimbing gimana gitu Kak. Kalau misalnya teman-teman udah clear, Pak saya selama di sini pengen punya riset yang concern di bidang ini. Saya pengen gini-gini. Oh kalau kamu pengen concern di riset itu, kamu nanti bagus deh sering konsul sama profesor ini. Kan gitu. Jadinya ada arah yang jelas gitu loh teman-teman. Karena tujuan teman-teman jelas. Dan teman-teman dengan punya tujuan dan impian yang teman-teman targetkan, teman-teman jadi tahu, saya ini perjalanannya udah sampai apa belum? Kan gitu. Kalau nggak punya tujuan kan nggak ngerti. Sampai apa belum? Nggak ngerti, pokoknya jalan aja terus. Gitu ya teman-teman. Tuh ya, jadi penting. Nah, pertanyaannya sebesar apa cita-cita teman-teman? Ya, sebesar apa cita-cita teman-teman? Ini dari kitab Ta'lim Muta'alim ya teman-teman. Kitabnya kayak gini yang terjemah nih teman-teman. Ada juga yang bahasa Arab sebenarnya tipis banget. Oh, kalau pakai background nggak kelihatan ya. Sebentar, Mbak Birul ini. Itu ada di apa namanya? Teman-teman kalaupun nggak sempet pesantren, biasanya kalau di pesantren ini jadi ini apa namanya kayak, nah ini teman-teman Mbak Birul pernah post ini.
Ini yang terjemah bahasa Indonesia. Nah, biasanya kalau di pesantren ini jadi kitab pertama yang kita pelajari karena ini mengajarkan tentang adab-adab ya teman-teman dalam menuntut ilmu. Cara strategi menuntut ilmu. Nah, termasuk di sini dibahas bagaimana sih sebaiknya kita punya cita-cita seperti apa di sini. Makanya Mbak Biru materinya kayak gini pas banget ini. Isinya persis dengan kitab Ta'lim Muta'alim ya teman-teman. Ini biasanya pas kita mau belajar di pesantren, nah ini kitab pertamanya harus kita pelajari karena dia belajar tentang cara belajar. Ya, karena banyak orang teman-teman yang belajar tapi nggak tahu gimana cara belajar. Akhirnya apa? Dia nggak sampai dengan tujuan belajarnya karena nggak tahu gimana caranya. Dan di kitab ini dibahas semuanya. Mulai dari gimana meraih cita-cita, gimana memilih teman, gimana memilih guru, seberapa penting sih kesungguhan yang kita miliki, adab terhadap guru, semuanya udah lengkap di sini. Makanya dia biasanya menjadi SKS pertama kalau kita di pesantren ya teman-teman. Karena itu akan menjadi bekal kita gitu ya. Dan kitab ini ditulis Imam Az-Zarnuji udah 850 tahun yang lalu teman-teman. Kenapa beliau menulis ini? Karena beliau itu mencermati. Banyak orang yang menuntut ilmu tapi tidak sampai dengan tujuannya. Ya, jadi dia nuntut ilmu terus tapi kayak nggak sampai-sampai gitu, nggak sampai pada tujuan. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau melihat orang yang menuntut ilmu tapi orangnya itu nggak berbuah, ilmunya nggak berbuah. Banyak ya teman-teman, perasaan punya ilmu macam-macam, tapi nggak ada manfaat di lingkungannya. Ya kalau teman-teman punya ilmu, tapi tidak ada manfaatnya dan nggak pernah diamalkan, itu kalau kata dalam kitab ini dibahas, apa bedanya dengan orang yang nggak berilmu. Ya kan teman-teman, kalau teman-teman berilmu, tapi nggak pernah diamalkan dan nggak berbuah akhlak, ya apa bedanya dengan yang nggak berilmu? Sama-sama nggak ada outputnya. Ya kan teman-teman? Padahal teman-teman punya ilmu harusnya ada outputnya dong. Kalau nggak ada outputnya sama aja dengan yang nggak berilmu. Gitu ya teman-teman. Nah ini dibahas. Nah jadi sebesar apa cita-cita kita, sebesar itulah yang akan kita dapatkan. Karena tadi teman-teman, cita-cita kita itu membuat kita jadi lebih gigih dalam belajar. Jadi punya alasan untuk berjuang gitu. Kenapa sih kamu capek-capek ikut ini? Iya karena aku nanti pengen gini. Kan gitu. Karena punya alasan. Kalau teman-teman nggak punya alasan, ya udah slow down aja, hidupnya cuma tenang-tenang gitu ya. Kenapa nggak ikut organisasi, nggak ikut ini? Ya nggak apa-apa, yang penting kuliah gitu kan. Tapi kok teman-teman udah punya target, misalnya punya cita-cita, pokoknya habis selesai dari ITB, aku mau lanjut S2-nya ke Leiden misalnya, atau mau lanjut ke Harvard, mau lanjut kemana gitu kan. Nah teman-teman udah mempersiapkan dong dari zaman S1, udah belajar ikut ini, ikut project ini, itu, riset macam-macam. Kenapa sih kamu nggak capek-capek ikutin itu? Iya, soalnya aku sedang memperjuangkan untuk cita-citaku berikutnya. Kan gitu teman-teman. Ya, jadi apa namanya? Sebesar apa cita-cita kita, sebesar itu yang akan kita dapatkan. Maka penting buat teman-teman punya cita-cita yang besar. Ya, karena teman-teman tadi jadi bisa explore kalau aku punya cita-cita ini gimana caranya. Dan juga teman-teman akan tahu kepada siapa saya harus berdiskusi tentang cita-cita saya. Jadi salah satu budaya yang dilakukan para ulama zaman dahulu itu teman-teman, ketika punya cita-cita, dia kan perlu tahu nih caranya untuk meraih cita-citanya gimana, langkahnya sebaiknya gimana. Nah itu selalu didiskusikan dengan guru-gurunya atau mentornya kok zaman sekarang ya teman-teman. Nah jadi misalnya di Asela nih punya cita-cita, habis ini aku mau lanjut S2 nih, tapi aku mau di bidang apa misalnya metalurgi atau di bidang apa. Bagusnya ngambil kampus mana ya? Nah misalnya teman-teman habis searching di internet, kayaknya kampusnya yang paling bagus ini. Tapi kan itu versi dari yang teman-teman ketahui. Padahal kan mungkin di ITB udah ada profesor yang ahli di bidang itu. Nah teman-teman bisa konsul ke beliau. Prof saya pengen lanjut nih nanti jadi expertise seperti profesor. Saya udah searching di internet, kayak gini-gini kampus yang direkomendasikan ini. Gimana menurut profesor? Kan gitu. Oh menurut saya kayaknya kalau kamu emang pengen jadi expertise ini, negara yang paling bagus di sini nih. Di sana ada profesor ini nih. Ntar saya kenalin deh. Bisa kayak gitu kan? Jadi ketemu jalannya gitu loh teman-teman. Nah itulah ciri-ciri orang yang berilmu, salah satunya mau berdiskusi. Maka kalau teman-teman punya cita-cita, jangan disimpan sendiri, perlu didiskusikan minimal dengan orang tua kita atau dengan orang yang sudah melewati dalam tanda kutip cita-cita itu teman-teman. Agar apa? Agar kita lebih bijak dalam mengambil langkah dan kita jadi diarahkan gitu, strateginya sebaiknya kemana, gitu ya teman-teman. Nah, manfaat kalau teman-teman punya cita-cita besar itu apa? Nih, urusan sepele terasa besar di mata orang berjiwa kerdil, tapi urusan besar jadi ringan di mata orang yang berjiwa besar. Ya kan, kok misalnya teman-teman, aduh kayaknya nggak punya waktu istirahat deh, karena tadi crowded banget, habis kuliah ikut organisasi bikin project, malam nge-lab, ya Allah kayak nggak ada istirahatnya gitu.
Bagi orang yang berjiwa kerdil, ngapain sih kamu kayak gitu capek-capek daripada ini malah nanti sia-sia gini. Tapi orang yang berjiwa besar, oh ini aku lagi belajar, nggak apa-apa istirahatnya lagi kurang, tapi aku nanti sedang mengejar ini nih. Nah jadi beda. Terus ketika ada konflik, orang yang berjiwa besar biasa aja. Oh ini udah sering banget ketemu di organisasi, ini cara mecahinnya kayak gini kalau ada masalah seperti ini. Tapi orang yang berjiwa kerdil misalnya, mau seminar, hamin berapa, belum ada peserta, dia bingung banget. Aduh gimana nih caranya, aduh bingung banget ya. Tapi kalau yang udah biasa, oh kan kita nanti bisa dengan cara gini, bisa kita streamingin, bisa kita upload, macam-macam banyak cara, biar manfaatnya lebih luas misalnya. Ya, itu ya teman-teman. Jadi penting membuat cita-cita yang besar, bukan yang kecil-kecil ya teman-teman. Kayak gitu. Nah, kemudian gimana nih Kak caranya biar percaya diri bermimpi setinggi mungkin? Ya kayaknya teman-teman di sini udah percaya diri semua deh. Ya jadi tapi kita bahas ya teman-teman. Nah, ini yang perlu kita ingat bahwa semua dibekali potensi oleh Allah teman-teman. Jadi nggak perlu kita minder sama orang lain. Ih, dia punya cita-cita habis lulus mau ke kampus ini, aku bisa nggak ya? Kayaknya aku bahasa Inggrisnya nggak terlalu bagus deh. Kayaknya aku nggak bisa deh. Semuanya kan punya mulut yang sama. Semuanya dikasih otak sama Allah. Semuanya dikasih mata. Kita mau memaksimalkan apa enggak? Kan gitu ya teman-teman. Jadi jangan merasa insecure. Kayaknya aku nggak bisa deh. Aku nggak bisa maksimal deh di sini. Semua Allah bekali potensi. Tinggal kita mau memaksimalkan potensinya apa enggak. Maaf ya teman-teman kalau di tempat Mbak Birul agak noisy karena rumah Mbak Birul itu di samping masjid. Pas. Jadi buka jendela langsung masjid. Nah, jadi apa namanya? Udah mau Jumatan kan, jadi makanya ada apa namanya tilawah ya. Kedengeran nggak sih teman-teman tilawahnya? Kayak jadi backsound. Enggak ya? Oh alhamdulillah. Oke deh, baik. Ya, jadi semua dibekali potensi oleh Allah dan Allah itu keren ya teman-teman. Ketika Allah nyuruh sesuatu, itu kayak beliau nggak nyuruh-nyuruh doang. Kan ada orang yang kayak gitu ya, nyuruh doang nggak dikasih modal gitu ya. Tapi Allah tuh nggak gitu. Nyuruh sesuatu plus ngasih fasilitasnya. Kayak ayat yang pertama kali Allah berikan, Iqra, itu kenapa Allah nyuruh itu? Karena Allah udah kasih modal gitu. Udah dikasih mata, dikasih otak, dikasih mulut, dikasih tangan. Jadi Allah yakin orang pasti bisa Iqra karena udah aku kasih fasilitas. Nah, sejauh mana dia Iqra, membaca apa-apa yang Allah ciptakan, membaca ayat-ayat Allah, seberapa jauh dia menggunakan semua fasilitas yang Allah berikan. Ya teman-teman, jadi nggak perlu minder ketika temannya misalnya, aduh dia dapat IPK 4, kayaknya aku nggak bisa deh. Kayaknya, nah itu teman-teman. Itu yang dulu Mbak Birul lakukan. Jadi Mbak Birul ingat banget pas zaman SMA, itu nggak bisa bahasa Inggris. Nggak terlalu bisa lah, ya bisa standar lah yes, no, terus habis itu yang bahasa-bahasa standar itu. Cuman Mbak Birul pengen banget bisa bahasa Inggris teman-teman. Di kelas Mbak Birul, itu temen duduknya Mbak Birul itu, expert banget bahasa Inggris. Saking expertnya dia udah sering banget menang lomba ya, tingkat kabupaten, tingkat macam-macam lah. Mbak Birul nggak terlalu bisa bahasa Inggris. Nah, suatu hari ada seleksi debat nih di sekolah Mbak Birul. Akhirnya Mbak Birul iseng-iseng ikut dong. Nah, karena teman Mbak Birul tadi dia udah bisa bahasa Inggris, dia nggak terlalu berlatih. Lah udah bisa, udah sering juara. Lah Mbak Birul yang nggak bisa bahasa Inggris, maka Mbak Birul tingkatkan effortnya. Harus belajar banget nih, karena logatnya aja udah susah-susah gitu kan. Harus ngafalin, karena nggak ngerti artinya, jadi searching dulu, disusun-susun, habis itu dihafalin biar kelihatan lancar gitu kan. Nah, akhirnya pada saat seleksi teman-teman, temennya Mbak Birul tadi keterima. Ya jelas lah, orang dia serang lomba gitu ya. Nah, pertanyaannya Mbak Birul keterima apa enggak kan gitu. Karena hasil dari belajar yang sungguh-sungguh dan diulang-ulang gitu ya, menghafal dan sebagainya. Alhamdulillah keterima teman-teman. Nah, yang menarik adalah setelah itu. Jadi setelah itu temannya Mbak Birul jarang banget berangkat untuk latihan. Karena udah bisa, udah sering lomba. Ala yang dilatih cuma basic-basic, aku udah bisa semua gitu ya. Lah Mbak Birul emang karena nggak bisa sama sekali ya harus berangkat. Rajin berangkat gitu ya. Sampai akhirnya di akhir tahun itu ada lomba teman-teman. Lomba perwakilan sekolah gitu lah. Lomba tingkat kabupaten, tingkat provinsi, macam-macam. Nah itu kan dipilih siapa nih delegasi dari sekolah. Nah yang menarik yang dipilih bukan teman Mbak Birul yang sering juara. Tapi Mbak Birul dong yang dipilih. Nah, kenapa? Karena Mbak Birul yang rajin berangkat latihan gitu ya. Jadi maksudnya dari situ akhirnya ya udah seterusnya akhirnya punya prestasi di bidang bahasa Inggris selama SMA bukan teman Mbak Birul tadi malahan. Justru Mbak Birul dan itu sampai kelanjut sampai kuliah, sampai akhirnya kuliah di Inggris gitu. Dari situ maksudnya salah satu hikmahnya ya teman-teman, ya nggak apa-apa kalau kita punya kemauan untuk belajar, semua bisa dipelajari teman-teman. Asal kuncinya gigih dan sungguh-sungguh. Nah, nanti akan kita bahas ya teman-teman. Tapi kita punya potensi untuk bisa. Ya teman-teman. Nah, ini pepatah Arab nih teman-teman. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Semakin kita itu mengenal diri kita, semakin kita itu ya Allah, Allah keren banget ya.
Kalau teman-teman belajar tentang anatomi fisiologi tubuhnya, teman-teman belajar tentang apalagi nih teman-teman di bidang teknologi, belajar bikin robot aja ya Allah untuk bikin jari bergerak aja complicated banget gitu ya. Temannya Mbak Biru dulu tuh di UGM ada yang bikin robot apa ya teman-teman, dia kayak line follower gitu tapi balapan robot gitu waktu itu balapannya di Amerika, di MIT kalau nggak salah. Dia lomba mewakili Indonesia. Itu katanya untuk bikin memori di otak robot itu biar bisa berjalan cepet banget, dia pakai strategi laba-laba, waktu itu akhirnya menang sedunia. Nah itu katanya untuk mengisi program di otak robotnya itu perlu waktu 2 tahun, dan dalam 2 tahun itu dia nggak terlalu tidur. Itu hanya untuk memastikan kakinya itu melangkah dengan cepat dan lompat-lompat. Kan kayak gitu kita makin, ya Allah, Allah keren banget ya nyiptain sebegitu banyak spesies di bumi ini, nggak ada yang sama. Dan kalau misalnya Allah riset kayak gitu lama banget buminya nggak jadi-jadi gitu kan. Ya Allah ini manusia tangannya harus bergerak gini, ini repot banget, lama banget untuk memastikan semua manusia misalnya berfungsi. Apa detail-detail programnya seperti ini. Itu kan teman-teman makin kagum ya sama Allah. Semakin kita mengenal betapa fungsi tubuh kita ini luar biasa banget gitu ya. Kan bikin robot yang bisa ngetik itu susah banget katanya ya, kata teman Mbak Biru jurusan robotik ya, untuk memastikan bahwa jarinya bisa melipat dengan presisi dan sebagainya itu perlu benar-benar dikerjain sampai detail banget gitu ya. Tapi Allah mengerjakan itu semua gitu loh teman-teman. Dan nggak ada yang meleset gitu. Luar biasa banget ya teman-teman. Maka semakin kita mengenal diri kita, semakin kita mengenal ya Allah, Allah itu ngasih potensi banyak banget ke diri kita. Detak jantungnya gimana, bahkan sampai waktu tidur aja Allah atur di tubuh kita. Allah kasih hormon melatonin. Makanya kalau teman-teman malam-malam udah di atas jam 9 tuh biasanya udah mulai nguap-nguap gitu ya. Nah, itu tandanya teman-teman emang perlu tidur. Jam 10-an itu perlu tidur ya teman-teman. Ya, karena udah dikasih kode. Nah, ketika teman-teman melawan apa-apa yang Allah berikan, melawan peraturan Allah, akhirnya apa? Sakit mah, tipes, ya kan mahasiswa gitu ya teman-teman. Kalau nggak mah tipes gitu kan, minum kopi, udah ngantuk gitu ya, minum kopi gitu ya, akhirnya tadi tipes bentar lagi gitu kan. Nah, kenapa? Karena melawan peraturan yang Allah berikan, melawan dirinya gitu. Sama di dirinya udah dikasih program sama Allah ya, kayak teman-teman gunain komputer harusnya caranya gini, ngetik-ngetik biasa, teman-teman pakai palu ya rusak lah, ya kan gitu ibaratnya. Nah, sama tubuh kita itu juga sudah ada sistemnya yang Allah kasih. Kalau kita melanggar sistem itu, ya tinggal tunggu aja nanti errornya kapan gitu. Ya kayak gitu ya teman-teman. Ya, waktu tidur makan, mahasiswa kan juga gitu ya, udah ngelembur, junk food pula. Ya, habis itu ya udah junk foodnya ngelemburnya salah, junk food tambah salah gitu kan. Akhirnya gangguan pencernaan, udahlah macam-macam gitu ya. Tuh gorengan yang di junk food ini saya yang murah-murah kan mahasiswa tuh mie gitu kan, Indomie macam-macam ya udah habis itu lulus kuliah makanya dulu di UGM tuh pernah waktu itu mahasiswa tekniknya banyak mengalami masalah karena kebanyakan gorengan. Waktu itu kadar kolesterolnya tinggi, macam-macam ya, pernah terjadi. Ya, tapi sekarang udah dievaluasi. Kayaknya mahasiswa zaman sekarang makanannya udah lebih sehat insya Allah ya. Tuh. Nah, jadi Allah sudah kasih sebegitu banyak pesan di tubuh kita. Kita bisa membaca enggak? Belum jauh-jauh kita membaca lingkungan, membaca tubuh kita aja itu udah membuat kita kagum banget sama Allah. Betapa kerennya Allah ngasih kita potensi sebegitu banyak. Gitu ya teman-teman. Oke, ini yang selalu Mbak Biru ceritain ke mahasiswa karena ini penting banget ya teman-teman. Ini hasil Mbak Biru sekolah lagi tentang neurologi ya teman-teman, sistem syaraf seperti apa gitu ya. Nah, jadi ini teman-teman, otak kita itu punya plastisitas yang sangat tinggi. Maksudnya ada potensi untuk berubah sepanjang kita mau berubah. Nih teman-teman, ini adalah plastisitas otak kita. Sepanjang tahun, semakin bertambahnya usia kita, memang dia makin menurun plastisitasnya. Plastisitas itu kemampuan dia untuk fleksibel berubah ya teman-teman. Dan otak kita itu hari ini tidak sama dengan besok pagi. Tergantung apa yang kita isikan hari ini apa. Itu akan mempengaruhi gimana otak kita besok pagi. Makanya penting kita menyaring apa-apa yang kita masukkan di otak kita. Karena apa teman-teman? Sekarang ini informasi banyak banget yang bisa teman-teman akses. Dari Instagram, Twitter, macam-macam banyak banget ya teman-teman. Dan kadang-kadang itu nyampah informasinya, nggak kita perlukan. Nah, itu penting banget buat kita screening teman-teman. Mana yang kita perlukan untuk dimasukkan ke otak kita. Dan yang menarik, Allah ini kasih fleksibilitas yang tinggi ke otak kita. Yang dia masih bisa terus berubah sepanjang kita mau merubahnya, teman-teman. Ya, selagi kita mau belajar terus, dia mau berubah. Tadi meskipun semakin bertambahnya usia, semakin rendah tingkat plastisitasnya. Makanya kalau teman-teman misalnya ngajak orang tua buat belajar, lebih lelet belajarnya, lebih lemot belajarnya. Kenapa? Karena plastisitas otaknya lebih sedikit, lebih turun gitu ya, sudah menurun dibandingkan dengan usia muda seperti teman-teman. Maka karena
teman-teman ini plastisitasnya menurun, apa yang harus dilakukan gitu ya. Ini yang warna kuning teman-teman. Kalau teman-teman yang tipikalnya, kayaknya aku tuh udah diajarin sama dosen, diulang-ulang sama dosennya dijelasin, nggak ngeh, tetap nggak ngeh. Temenku baru ikut sekali doang dijelasin, dia langsung tek gitu, langsung paham. Aku tipikalnya enggak. Nah ini di sini kuncinya nih teman-teman, di risetnya ini udah ditemukan. Ini, tambahkan change-nya, effort-nya ditambah. Jadi buat teman-teman yang ngerasa, Kak, kayaknya aku tuh belajar nggak masuk-masuk, udah belajar kalkulus, ya Allah, ini temanku kayaknya dia sekaritik langsung oke banget, aku nggak ngeh-ngeh. Ditambah effort-nya. Karena memang plastisitas otak setiap orang beda-beda, teman-teman. Jadi kalau teman-teman sadar bahwa aku kayaknya lebih lambat dari temanku dalam belajar, jangan insecure. Masih ada peluang dengan cara apa? Ditambah ikhtiarnya, ditambah kegigihannya, ditambah kesungguhannya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman tambah yang warna orange-nya ini, insya Allah plastisitasnya akan meningkat. Artinya, Allah memberikan peluang untuk kita untuk bisa lebih baik dari hari ke hari, asal kita ada usaha untuk lebih baik dari hari ke hari, teman-teman. Tuh, ya guys, baik banget ya Allah kayak gitu. Enggak sama Allah dibikin stuck gitu. Misal usia 30 terus otak kita nggak bisa berubah, nggak gitu. Tapi sepanjang hayat dia masih berubah, sepanjang kita masih hidup. Jadi otak kita itu akan berhenti berubah ketika kita udah meninggal, teman-teman. Maka ketika teman-teman masih hidup, teruslah belajar. Karena dengan belajar itulah kita akan terus lebih baik. Ya, hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Itulah ciri-ciri orang yang beruntung. Kalau hari ini lebih buruk kan itu orang yang rugi ya teman-teman. Kok nggak ada peningkatan? Harusnya semakin hari kita semakin baik. Gitu ya teman-teman. Tuh. Nah, ini nih teman-teman, 2 kunci belajar yang Mbak Biru pelajari di neuroscience kemarin, ada 2 nih teman-teman. Dan itu ternyata sesuai banget dengan pembahasan dalam Islam. Yang pertama, stimulus yang terus-menerus. Jadi, kalau teman-teman misalnya belajar, nggak masuk-masuk, caranya apa? Diulang-ulang. Terus-menerus dilakukan. Ya kan? Dan di kitab Ta'lim ini disampaikan, kalau kamu belajar 1 huruf, ulangi hingga minimal 10 kali. Ulangi lagi 1000 kali. Sebegitunya. Kalau kamu belajar 1 bab baru, maka pastikan yang kemarin udah diulangin dulu. Nah, ini diceritain di sini teman-teman. Maka ilmunya akan kuat. Ya, jadi apa namanya? Dilakukan terus-menerus dan konsisten, diulang-ulang. Kak, aku nggak paham ini, jangan ditinggalin, tapi justru diulang-ulang belajarnya. Itu ya teman-teman. Nah, ini Mbak Biru punya cerita nih, dulu Mbak Biru pernah dapat matematika 0. Kayaknya kalau anak ITB nggak ada ya teman-teman. Makanya Mbak Biru nggak ngambil jurusan matematika. Ya, dapat matematika 0 pas SD, inget banget itu. Dapat 0 itu sedih banget, kayak itu konsep negatif dan positif, nggak ngerti Mbak Biru, gurunya nggak jelas ngejelasinnya, Mbak Biru yang emang lemot gitu ya. Pokoknya dapat 0. Akhirnya sepulang sekolah saya nangis dong. Terus cerita ke ibu saya, kok bisa ya Bu saya dapat nilai 0? Kata ibu mungkin gurunya kali yang salah menilai gitu ya, untuk menghibur gitu ya. Nah, tapi Mbak Biru tahu lah itu bukan salah gurunya, tapi emang bener-bener salah gitu. Akhirnya dapat 0. Dari situ Mbak Biru bermimpi, oke, saya sekarang dapat 0 nggak apa-apa, tapi nanti kok saya lulus, saya buktikan saya bisa dapat 10. Dan akhirnya UN dapat 10 teman-teman matematikanya. Enggak, tapi untuk menuju dapat 10 itu, Mbak Biru benar-benar melakukan belajar secara terus-menerus. Meskipun Mbak Biru nggak suka matematika. Tapi belajar terus-menerus dan akhirnya bisa gitu. Artinya nggak harus kita suka banget dengan sesuatu, kok kita terus-menerus belajar dan terus-menerus terpapar, kita bisa. Kayak teman-teman misalnya nggak suka belajar bahasa. Ya kalau teman-teman misalnya, aduh Kak, aku susah banget belajar bahasa. Tinggal aja di negara yang belum pernah kita tinggali dan dia dengan bahasa yang lain. Mau nggak mau teman-teman pasti bisa kan lama-lama bahasanya itu, meskipun aku tuh susah belajar. Ya, misalnya teman-teman nggak bisa bahasa Jerman sama sekali. Udah tinggal aja di Jerman. Selama setahun aja, pulang-pulang udah bisa kok bahasa Jerman. Kenapa? Karena terus-menerus terpapar dan diulang-ulang dari lingkungan. Ya kan teman-teman? Akhirnya bisa. Nah itu gambaran kita nggak suka dan nggak sengaja memaparkan diri dengan itu saja, itu bisa membuat kita jadi bisa belajar. Apalagi kalau teman-teman, tadi teman-teman, terus-menerus melakukan itu dan itu dengan sengaja dan memang dilakukan secara konsisten. Itu ya teman-teman. Ini yang pertama, stimulusnya terus-menerus. Terus bagaimana yang kedua? Dengan stimulus yang banyak teman-teman sumbernya. Jadi misalnya teman-teman dengan cara belajar dengan melihat aja, baca buku aja misalnya, itu ngerasa, aduh kayak aku nggak paham-paham. Maka tambah, nggak cuma dengan membaca, tapi tambah dengan cara praktikum, tambah dengan cara diskusi kelompok, tambah dengan banyak cara yang lain ya. Jadi modifikasi cara belajar kita tidak hanya dengan satu cara, tapi dengan banyak cara. Insya Allah itu ilmunya akan lebih melekat di otak kita. Ya kayak misalnya teman-teman suka bidang apa, akhirnya skripsinya bidang itu, ntar S2-nya bidang itu insya Allah ilmu yang itu ngelotok.
Karena teman-teman, ilmu yang semua kita dapatin di S1, yakin deh nanti pas teman-teman bekerja, nggak semuanya akan teman-teman ingat. Tapi yang akan teman-teman ingat banget itu yang sering terpapar dan sering teman-teman lakukan. Tadi banyak sumber dipakai riset sama teman-teman. Teman-teman terpapar saat praktikum, nge-lab sering banget pakai teori itu. Sampai akhirnya teman-teman jadi expertise di bidang itu, ngeh banget dengan ilmu itu. Gitu ya. Jadi perbanyak cara belajar. Kalau teman-teman ngerasa terhambat nih belajarnya. Itu ya teman-teman. Oke, nah gimana nih caranya bermimpi di bumi Allah gitu ya teman-teman. Bumi Allah luas banget ya teman-teman. Maka kalau di Indonesia nggak menerima mimpi teman-teman, masih banyak negara lain, bukan gitu ya. Maksudnya ilmu Allah luas banget dan bumi Allah itu teramat luas. Artinya kalau teman-teman jadi orang paling pinter se-Indonesia sekalipun, masih ada orang yang lebih pinter gitu ya. Jadi makanya nggak boleh sombong. Tuh teman-teman. Nih, kuncinya gimana Mbak? Biar kita mimpinya nggak sekedar mimpi tapi terwujud. Ini pesannya ada di kitab sini tadi teman-teman di Ta'lim Muta'alim. Ini bukan pesan Mbak Biru tapi pesan para ulama zaman dahulu dan kitab ini telah melahirkan banyak banget ulama-ulama besar di dunia karena mempraktekkan apa-apa yang diajarkan di dalam kitab ini. Ya, kuncinya apa nih teman-teman? Nih, sekuat usahamu, senilai itulah tercapai cita-citamu. Jadi kok teman-teman punya cita-cita yang besar banget, ikhtiarnya harus besar banget. Ikhtiar itu termasuk apa? Termasuk doa. Itu juga bagian dari ikhtiar. Ya teman-teman, nih berdoa yang sungguh-sungguh, belajar yang sungguh-sungguh. Nah, sekuat apa ikhtiar kita? Nah, segitu tercapainya teman-teman. Tuh, yang pertama. Jadi kalau teman-teman punya impian yang besar banget, tapi ikhtiarnya nggak selevel dengan besarnya impian itu, ya itu aneh. Aneh namanya ya, dipertanyakan ya. Itu yang pertama. Jadi siapa yang ingin meraih cita-cita, kunci yang kedua, bangun malam dan terjaga. Ini udah dari zaman dulu ya teman-teman, kuncinya bangun malam, bukan begadang di waktu malam. Beda ya teman-teman, bangun malam dan begadang di waktu malam, ya kan? Orang yang begadang itu kemungkinan nggak bisa bangun malam malahan, ya kan? Tuh. Dan para ulama ngasih kunci dari zaman dahulu itu bukan begadanglah di waktu malam, tapi bangunlah di waktu malam. Jadi makanya kalau guru saya itu ngasih pesan, kalau kamu sampai begadang itu artinya kamu ada masalah dalam manajemen waktu. Karena kita pasti ngejar deadline. Ya kan orang yang begadang tuh ngejar deadline kan teman-teman. Misalnya aduh ya Allah ini proyeknya harus sudah selesai besok nih gimana nih. Padahal kan kalau kemarin bagus banget manajemen waktunya udah selesai dong dari kemarin. Setiap hari misalnya dikerjain satu bab, dikerjain berapa. Itu kan insya Allah nggak begadang. Teman-teman jadi begadang karena ya Allah masih banyak banget deadline-nya besok pagi gimana nih. Akhirnya udah dah semalaman depan laptop kan gitu. Artinya nggak beres dong manajemen waktunya yang kemarin-kemarin. Nah, makanya para ulama ngasih taunya bukan begadanglah di waktu malam, tapi bangunlah di waktu malam. Jadi makanya itu juga yang Mbak Biru terapin. Jadi biasanya Mbak Biru jam 10 atau maksimal sebelum jam 12 itu sudah tidur. Biasanya sih Mbak Biru jam sampai setengah 11 itu ngerjain tugas, habis itu kayak setengah 11 sampai jam 11.15 atau 11.30 itu searching-searching itu teman-teman event-event gitu di internet, kayak misalnya ikut apa ya FIM gitu kan, Forum Indonesia Muda, terus daftar misalnya yang Leader for Indonesia, daftar lomba macam-macam itu di jam itu karena itu jam yang paling nggak produktif ya teman-teman, kita kan udah mulai ngantuk. Jadi kalau terpapar dengan medsos itu sebaiknya di jam-jam yang paling tidak produktif. Itu yang Mbak Biru pelajari dulu di McKinsey ya. Pas Mbak Biru dapat beasiswa apa sih yang Leader for Indonesia ya, kalau teman-teman pernah dengar. Itu bagus tuh. Nah, waktu itu tadi di info kalau kamu mau buka email, buka medsos, yang nggak penting-penting, yang nggak perlu kamu berpikir mendalam, lakukan di waktu yang paling nggak produktif. Dan waktu paling nggak produktifnya Mbak Biru itu jam setengah 11 malam. Itu nggak produktif banget. Jadi ya udah coba buka-buka email, balas-balas email, terus habis itu daftar-daftar lomba, macam-macam itu di jam itu. Cari info lomba jam itu. Sebelum jam 12 Mbak Biru pastikan tidur. Nanti Mbak Biru biasanya bangun lagi jam 2 atau setengah 3. Bangun, sholat tahajud, lalu belajar. Itu beda sih efeknya dengan teman-teman yang begadang, teman-teman. Karena begadang itu efeknya apa? Besok paginya di kelas ngantuk, habis itu kepala pusing. Kenapa kalau kita begadang kepalanya pusing? Teman-teman, kita itu manusia biasa yang perlu tidur. Itu yang perlu teman-teman ingat. Kenapa? Karena saat tidur itu terjadi beberapa hal. Salah duanya, yang pertama, teman-teman sedang dilakukan regenerasi sel. Ya kan? Siang hari teman-teman beraktivitas macam-macam, regenerasi sel saat teman-teman tidur itu tadi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penyimpanan memori. Jadi apa-apa yang teman-teman pelajari selama sehari tadi akan disimpan di otak jadi memori jangka panjang saat kapan? Saat teman-teman tidur. Kebayang nggak kalau itu waktunya buat nyimpen memori, tapi teman-teman malah nggak tidur. Bingung kan? Waduh ini gimana nih, harusnya transfer data ke orangnya nggak tidur-tidur gitu ya. Teman-teman di sini lagi azan, kita dengerin azan sebentar nggak apa-apa ya? Ya.
Nggak bagi lanjutin ya teman-teman. Nah jadi ini yang pertama, ikhtiarnya harus maksimal. Jadi sejauh mana usaha kita ya segitu yang kita capai. Jadi kalau teman-teman ikhtiarnya nggak banyak-banyak ya jangan berharap banyak gitu. Yang pertama. Tadi yang kedua, bangun malam ya teman-teman. Cobain deh. Ini para muslimah nggak boleh malas-malesan bangun malam ya. Jadi itu insya Allah suaminya akan bersyukur banget nanti kalau istrinya sering bangun malam ya. Karena insya Allah kalau istri yang sering bangun malam pas pagi-pagi udah nggak kucel ya itu tips, salah satu tips yang Mbak lakukan. Biasanya bangun malam kan suka ngantuk teman-teman, jadi habis tahajud gitu biasanya Mbak langsung mandi, jadi pas suami bangun itu udah fresh ya kan, pengen jadi bidadarinya, jangan sampai masa lihat bidadari masih kucel gitu kan bidadarinya masih kucel ya enggak, jadi suami bangun udah lihat istrinya oh udah enak dilihat gitu ya, jadi jangan saya jadi bidadari yang kucel tapi bidadari yang nyaman dilihat gitu loh, meskipun bangun tidur yang dilihat itu udah nyaman gitu kan gitu ya, kok jadi ke sana sih ya, itu nanti ya teman-teman, masih lama teman-teman kuliah dulu tuh. Kemudian nih manfaatkan masa muda karena masa muda tak kekal selamanya, karena tadi ya teman-teman salah satunya kita lihat dari plastisitas otaknya, di masa muda itu waktu yang paling plastis otak kita. Jadi makanya mumpung teman-teman tadi ya Mas, bukan dari anak sih yang paling plastis ya, usia dari anak-anak ya itu paling cepat banget perkembangan otaknya, cuman di usia muda itu masih keren banget buat belajar gitu loh. Jadi lagi energi teman-teman lagi sebanyak-banyaknya, semangat teman-teman lagi oke banget. Nah, itu gunakan teman-teman. Belajar sejauh-jauhnya lah, sekeliling-keliling dunianya, mumpung teman-teman jadi mahasiswa. Itu ada peluang soalnya banyak banget. Teman-teman mau kemana aja bisa, ikut project, ikut lomba kemana aja.
Makanya Mbak Biru pas jadi mahasiswa tuh bener-bener Mbak Biru maksimalin. Sampai pas mau skripsi itu kelupaan nggak bimbingan-bimbingan. Sampai tiap hari di WA sama dosennya, Biru kamu lagi di mana? Maaf Bu, lagi conference di negara ini. Besoknya di WA lagi, aku lagi di sini gitu. Kenapa sih kamu nggak konsul-konsul? Boleh nggak Bu dikirim email aja? Saya ini mumpung belum lulus, pengen memaksimalkan ini mumpung gratis ya kan. Teman-teman jadi mahasiswa kan bisa kemana-mana, ikut lomba kemana, keliling kemana gitu kan. Gratisnya itu sampai akhirnya dapat surat cinta dari dekanat waktu itu karena Mbak Biru pakai beasiswa kan. Kalau nggak lulus bulan ini gitu kan karena di tempat Mbak Biru kan 4 tahun soalnya pakai sistem blok teman-teman nggak bisa lebih cepat. Nah jadi kalau nggak lulus bulan ini nanti profesinya nggak dapat beasiswa. Waduh ini harus nih akhirnya konsul deh. Nah akhirnya konsul ini mahasiswanya lebih sibuk dari dosennya ini gimana kata dosen saya. Nah jadi karena tadi ingin memaksimalkan masa muda gitu ya mumpung bisa keliling-keliling tapi jangan sampai telat juga ya teman-teman. Akhirnya tapi saya nggak telat itu kabar baiknya ya dan dapat nilai A itu sih yang penting ya kan teman-teman tuh ya. Oke. Baik, nah berikutnya adalah lawan malas. Nah ini nih yang paling susah ya kan, lawan malas. Karena tadi ya teman-teman, ini di kitab ini juga dibahas nih, nggak ada ceritanya orang yang males itu apa namanya bakal tercapai cita-citanya gitu ya. Aku belum pernah melihat orang yang malas-malesan kecuali menyesal dan terhalang mencapai cita-cita. Tahu-tahu udah mau lulus, astagfirullah, dari kemarin ngapain aja di ITB? Gitu tuh teman-teman, karena malas-malesan. Udahlah habis kuliah nyantai aja nonton drakor, habis itu update WA, update status Instagram, stalking. Tahu-tahu astagfirullah udah sore gitu kan. Teman-teman dari pulang kuliah, aduh leya-leya dulu, lebahan dulu gitu kan, lihat HP, tahu-tahu udah azan maghrib aja. Ya Allah dari tadi kan mau ngerjain tugas ini. Tuh ya. Jadi lawan malas ya, lawan mager, malas gerak dengan cara bergerak ya kan. Kok teman-teman malas bergerak, tambah nggak bergerak ya namanya teman-teman setuju dengan malas bergerak. Kalau teman-teman malas gerak, gerak. Mbak geraknya apa? Kosan kan sempit ya terserah mau nyetrika baju kek, apa bersihin gordin, nangkepin semut, terserah lah pokoknya apa aja yang penting bergerak ya kan teman-teman. Tuh, nyari apa gitulah pokoknya bergerak ya. Tuh. Jadi jangan malas-malasan dan harus gigih ya teman-teman gigih, benar-benar gigih memperjuangkan apa yang jadi impiannya. Nah, jadi itu sama jangan mengulur waktu. Kalau emang bisa dikerjakan hari ini, kerjakan hari ini, jangan ditunda-tunda. Nah, orang yang sering menunda-nunda itu akhirnya tadi deadline-nya numpuk. Itu sebenarnya deadline sebenarnya nggak mungkin numpuk kalau kita bagi waktunya dengan baik, ya kan? Nah, jadi makanya kalau misalnya deadline-nya dinumpuk-numpuk itu biasanya, ini kan deadline-nya masih akhir bulan, entar aja dikerjakan pas minggu ketiga. Taunya besok pagi ada dosen lain ngasih tugas yang sama gitu kan, dikumpul akhir bulan. Oh iya nanti ini, pas udah akhir bulan, ya Allah banyak banget, aduh gimana nih, ini gimana. Nah udah akhirnya karena mepet-mepet dikerjakannya udahlah sebisanya yang penting submit gitu kan ya gimana nilainya mau maksimal ya kan teman-teman itu tuh jiwa-jiwa deadliners. Mbak Biru agak nyinggung diri sendiri sih. Mbak Biru saya kadang-kadang jiwa deadlinersnya suka kambuh teman-teman dan itu sangat tidak aman. Kenapa? Karena kalau kita di situasi panik, buru-buru, takut, deg-degan, kayak teman-teman mepet deadline kan gitu ya. Ya Allah ini gimana nih? Udah pokoknya aduh gimana itu. Itu terjadi namanya amigdala hijack teman-teman. Jadi area berpikir teman-teman di sini prefrontal cortex-nya itu lagi dihack sama pusat emosi. Makanya teman-teman nggak bisa mikir pas kayak gitu, ya Allah apa nih, apalagi nih, salah pencet lagi, aduh gitu kan, udah mau submit, salah ini, nggak bisa mikir teman-teman, dah itu bubar gitu ya. Apalagi tiba-tiba error internetnya, ya Allah tinggal 1 menit, gimana error. Nah itu udah bubar semuanya ya. Jadi makanya jangan mepet-mepet deadline ya, tuh. Ya, jadi kuncinya tadi ya teman-teman gunakan potensi yang kita miliki dan selalu husnudon. Ya, positive thinking. Aku bisa nggak ya ini? Bisa, insya Allah bisa. Asal kita mau belajar bisa. Husnudon terhadap diri sendiri itu juga penting ya teman-teman. Tapi husnudon pada lingkungan juga diperlukan. Tapi jangan sampai kita husnudon pada orang lain terus, pada diri sendiri enggak. Kayaknya aku nggak bisa deh. Kamu aja yang bisa kayaknya. Nah, sama orang lain husnudon terus. Giliran sama diri sendiri kayaknya aku nggak bisa deh. Udah menyerah duluan sebelum mencoba. Husnudon ya teman-teman. Dikasih ujian sama Allah, dikasih kegagalan, husnudon. Mungkin ada maksudnya kenapa Allah kasih saya kegagalan. Misalnya teman-teman udah belajar sungguh-sungguh gitu kan, dapat harapannya dapat nilainya A, taunya yang keluar B- gitu kan. Ya kenapa ini? Jangan-jangan Allah tahu kita kemarin belajarnya itu ngafal doang, tapi belum paham sampai mendalam. Akhirnya harus mengulang mata kuliah, berkahnya ngulang itu teman-teman jadi paham banget. Akhirnya penelitiannya jadi di bidang itu. Besok-besok pas jadi expertise di bidang itu yang kemarin mata kuliahnya gagal. Kan kita nggak tahu. Ternyata Allah pengen nunjukin kamu tuh di situ perlu belajar mendalam karena di situ potensi kamu. Kita nggak pernah tahu ya teman-teman. Yang penting kita mah maksimal dulu, ikhtiarnya maksimal, doanya maksimal. Perkara hasil nggak sesuai, husnudon sama Allah. Pasti ada maksud kebaikan di balik ini. Tuh ya. Yang ketiga, sungguh-sungguh tadi udah Mbak Biru bahas ya, gigih.
Dan keterbatasan itu bukan berarti mengurangi kesungguhan. Tadi seperti yang dilakukan Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i dari kecil miskin ya teman-teman. Makanya beliau itu untuk ke sekolah, itu beliau nggak punya alat tulis teman-teman. Saking nggak punyanya itu, beliau itu nyari kertas-kertas bekas, nyari daun-daun, nulisnya itu di tulang-tulang. Jadi kalau beliau mau ke sekolah itu kayak nyari-nyari gitu teman-teman. Kantor-kantor tuh kan suka buang kertas bekas. Kalau enggak tadi ada daun-daun kering, beliau pakai buat nulis. Makanya dikisahkan itu sampai-sampai kamarnya Imam Asy-Syafi'i itu penuh dengan catatan dan kebayang catatannya nulisnya di tulang-tulang. Itu kan kayak gudang ya teman-teman. Nah, makanya kemudian karena Imam Asy-Syafi'i ini waduh ini kayaknya nggak capable lagi kamarnya kalau penuh seperti ini, makanya beliau hafal semuanya itu. Nah, karena emang hafalan beliau kuat banget ya teman-teman. Tapi sekuat-kuat hafalan Imam Asy-Syafi'i, beliau masih mencatat. Jadi makanya kok teman-teman di kelas nggak nyatat, karena merasa saya kayaknya inget deh. Ya inget mungkin sekarang, tapi berapa tahun yang akan datang bakal lupa. Makanya penting di kitab ini juga disampaikan, penting punya catatan yang jelas dan detail. Karena kalau teman-teman misalnya nulisnya nggak jelas kecil-kecil gitu kan, atau asal nulis karena males, taunya 2 tahun yang akan datang pas teman-teman skripsi diperlukan misalnya, aduh kemarin catatannya apa, aku nggak kebaca pula ini nulis apa kemarin. Tuh, menyesal di kemudian hari. Ya itu, atau nyimpennya lupa folder di mana, di kata kuncinya asal gitu kan. Habis itu ya Allah ini kemarin apa? Kemarin udah dikerjain lagi, apalagi ngerjain tugas, lupa disimpannya karena buru-buru nyimpen nggak diganti nama. Dicari-cari nggak ketemu-temu ya Allah padahal tuh udah tinggal 1 bab lagi. Nah, udah tuh makanya penting ya. Tuh, habis itu istiqomah atau persisten ya teman-teman. Jadi yang namanya istiqomah itu meskipun teman-teman menghadapi kesulitan tetap lanjut, bukan ada kesulitan terus berhenti. Itu namanya teman-teman nggak istiqomah ya. Jadi persisten, terus-menerus meskipun teman-teman menghadapi kesulitan. Ya, teman-teman baru ikut lomba sekali terus gagal atau enggak aduh kayaknya ini susah banget, nggak bisa tembus gitu. Ya bukan berarti terus udahan, nggak coba lagi, tapi terus ya istiqomah. Ya, terus yang kelima resilience. Kalau resilience itu ini ya teman-teman kayak coping terhadap kegagalannya tinggi. Jadi ada kegagalan, melihat itu sisi positifnya. Oh, mungkin aku perlu belajar lagi ya dan seterusnya. Ya, dan tawadhu. Ini penting ya. Jadi kunci bagi seorang penuntut ilmu biar bisa terus belajar itu adalah tawadhu. Tawadhu itu bukan merasa rendah diri ya, teman-teman, tapi rendah hati. Merasa dirinya ini masih perlu belajar dari orang lain. Ya, kok teman-teman misalnya nanti jadi profesor terus merasa aduh kayaknya saya udah tahu segalanya. Terus nggak mau belajar dari orang lain, ya itulah selesai proses belajar kita gitu ya. Yang membuat kita bisa terus belajar itu karena kita merasa saya belum tahu, saya masih perlu belajar. Itu membuat kita jadi bisa belajar terus teman-teman. Makanya Mbak Birul pernah bikin tulisan di Instagram Mbak Birul itu tentang pesannya Profesor Mbak Birul. Beliau tuh berpesan, Birul seandainya kamu nanti jadi profesor, ingat kamu hanya orang yang expert di bidang itu, bukan di bidang yang lain. Maka kamu perlu belajar dari yang lain. Ya kayak misalnya teman-teman jurusan fisika, jadi profesor di bidang fisika. Ya kan itu di bidang fisika. Di bidang selain fisika, misalnya biologi, teman-teman bukan expertise-nya. Perlu belajar dari orang yang lain, kan gitu. Maka nggak boleh sombong meskipun kita di puncak keilmuan. Karena pasti ada hal-hal yang kita nggak ketahui di luar ilmu yang kita kuasai. Itu ya teman-teman, tawadhu. Ya. Nah, terus pengalaman Mbak Birul dalam mengejar mimpi. Apa ya? Jadi Mbak Birul itu emang orangnya kayak ya udah punya cita-cita pengen apa tulis aja gitu. Pokoknya saya pengen kayak gini. Saya nanti suatu hari bisa gini. Nah, itu waktu itu pernah didokumentasikan sama Kemdikbud ya. Judulnya apa ya waktu itu? Puzzle Mimpi Birul apa gitu lupa, saya udah lama ya. Terus habis itu ya udah pas mau kuliah aja juga itu awalnya dari mimpi. Saya pokoknya bisa keterima di UGM, saya nanti bisa kuliah tanpa biaya gitu ya. Akhirnya ada beasiswa. Terus kayak gitu ya teman-teman. Nah, sama itu Mbak Birul pas mau masuk UGM itu habis keterima, Mbak Birul langsung nulis teman-teman. Itu agak absurd sebenarnya, tapi nulis aja. Saya pengen jadi mahasiswa terbaik 1 UGM. Nggak ngerti gimana caranya ada seleksi mahasiswa berprestasi, apa nggak ngerti teman-teman, nulis aja. Saya pokoknya nanti bisa jadi mahasiswa terbaik UGM. Itu anak dari kampung banget, lulusan SMA, nggak ngerti apa-apa tentang UGM, tapi optimis. Saya harus jadi mahasiswa terbaik UGM. Dan itu Mbak Birul melakukan pencarian sepanjang perjalanan Mbak Birul kuliah. Sebenarnya untuk jadi mahasiswa terbaik itu gimana gitu. Masalahnya nulis doang tanpa disertai ilmu, nggak ngerti gitu ya. Akhirnya belajar, nanya ke kakak kelas, Kak gimana sih kok pengen jadi mahasiswa terbaik? Oh itu namanya kalau di kampus namanya MAPRES itu, mahasiswa berprestasi. Kamu caranya punya banyak prestasi dulu, kamu exchange, kamu ini nih, nanti bisa jadi kayak gitu. Oh gitu ya. Nah akhirnya tadi cari cara, tapi kan tahu cita-citanya, tahu impiannya apa. Sehingga orang bisa mengarahkan caranya gimana gitu kan teman-teman. Kalau teman-teman nggak tahu impiannya, Dek kamu nanti pengen gimana pas kuliah? Saya nggak tahu Kak, pokoknya saya ini aja lah, ngikut aja lah, gimana aja. Ya kan bingung orang ngarahinnya. Karena Mbak Birul udah punya cita-cita yang jelas, Mbak Birul tanya ke orang yang emang tahu di bidang itu.
Gimana caranya? Oh gini-gini. Ya akhirnya alhamdulillah terwujud gitu ya teman-teman. Mbak Birul nulis tahun 2010. Lama banget ya Allah sedih ya. Ya udah nggak jadi Mbak Birul bahas tahunnya ya. Tuh. Nah, terus Mbak Birul kayak nulis impian-impian gitu ya teman-teman. Banyak banget kayak ini udah alhamdulillah udah banyak banget kecoret. Jadi apa namanya? Ke luar negeri, bahkan yang ketemu presiden waktu itu Mbak Birul juga tulis doang. Awalnya tulis gitu ya, udah tulis aja nikah. Ya Mbak Birul tulis juga loh pas kuliah nih. Target nikah usia 23 dan itu beneran. Mbak Birul nikah di usia 23 tahun ya. Jadi awalnya tulisan terjadi deh gitu ya. Jadi tuh, makanya hati-hati kalau nulis ya, salah tulis ntar repot ya. Nah, ini awalnya kayak gitu tuh. Nah, akhirnya ya itu, apa namanya, alhamdulillah akhirnya ikut di Mapresnas, kemudian beneran ketemu presiden gitu ya. Awalnya kayak iseng-iseng doang nulis, "Ih, temenku bisa ketemu presiden, masa aku enggak sih?" Ya alhamdulillah akhirnya bisa gitu ya. Ya, terus jalan-jalan ke luar negeri, lanjut kuliah S2 gitu kan. Sama Mbak Biru salah satu impiannya tuh pengen lihat salju asli ya, akhirnya kesampaian. Meskipun sebenarnya di Transpark Bintaro sini ada sih ya, sekarang ya ada, nggak usah jauh-jauh ya. Cuman kan beda gitu ya. Tuh, sama ya udah ini pas S2. Terus sama termasuk mimpi suami teman-teman. Mbak Biru tuh pas kuliah itu inget banget pernah gambar sosok suami yang Mbak Biru inginkan. Dan itu Mbak Biru nggak ngerti nanti ketemunya di mana. Gambar orangnya pakai kacamata, pakai sarung, macam-macam. Dan itu pas dilamar orangnya persis kayak gitu. Ya Allah, Mbak Biru kaget loh. Ini kan aku dulu pernah gambar, iseng banget. Mbak Biru gambar aja nanti pengen suamiku kayak gini, tingginya segini, dan itu sama persis teman-teman. Ya Allah, itu kayak kok bisa ya? Mbak Biru juga nggak ngerti, tapi benar-benar bisa sesuai dengan impian Mbak Biru. Dan itu cara bertemunya pun Mbak Biru nggak pernah ngebayangin gitu. Tapi ada aja Allah kasih cara gitu ya. Nggak sengaja ikut lomba gitu kan ke Kalimantan. Pas di Kalimantan doa ya Allah mudah-mudahan nanti suatu hari balik sini. Tanya balik sana dapat jodoh orang sana gitu ya. Nah jadi nggak ngerti lah. Allah cara mempertemukannya tuh seromantis itu gitu ya. Nggak kenal dari kampus mana nggak ngerti. Nggak pernah satu event atau satu project, tahu-tahu ya namanya jodoh gitu ya. Tapi itu benar-benar persis sama yang Mbak Biru gambarin. Kayak ya Allah, ini impianku dulu dan tercapai gitu ya. Jadi kayak gitu ya. Ya jadi makanya hati-hati teman-teman dalam menyusun mimpi juga gitu ya. Nah, renungkan gitu ya. Nah, penting teman-teman berikutnya teman-teman punya impian dan target terhadap ilmu yang ingin teman-teman capai, tapi tadi ya diamalkan. Karena tadi Mbak Biru singgung di awal, apa bedanya kita orang yang berilmu dan tidak berilmu kalau nggak ada amalnya? Sama-sama nggak punya amal dong. Nah, maka harusnya buah dari ilmu itu adalah merubah perilaku orang yang punya ilmu itu. Ya, itu yang membedakan orang berilmu dan tidak berilmu. Jadi teman-teman habis kuliah di ITB dan sebelum kuliah di ITB harusnya beda dong pola pikirnya, beda dong akhlaknya, karena level ilmunya udah beda. Kalau udah jadi mahasiswa kok masih kayak anak SMA, yang dikit-dikit labil, dikit-dikit baper, nah itu berarti ada yang salah. Ya, karena tadi level ilmunya sudah berbeda. Cara merespon terhadap masalah harusnya udah beda dong. Kayak gitu ya, teman-teman. Oke. Tadi Mbak Birul udah cerita, oh ini gambarnya maaf ya teman-teman, sebelum Mbak Birul ini ya gimana menghadapi masalah ya tadi ya teman-teman. Orang menghadapi masalah itu tadi ada yang fight, ada yang flight ya. Dia benar-benar berjuang untuk gimana selesai dari masalah itu, ada yang menghindari masalah. Tapi ketika kita berusaha menyelesaikan masalah itu, disitulah proses belajar yang sesungguhnya. Jadi makanya bagus buat teman-teman memaparkan diri dengan banyak kesulitan. Karena kesulitan itulah yang membuat kita tumbuh. Ya, teman-teman ikut project, ikut macam-macam, itu mempersulit diri sendiri sebenarnya. Tapi disitulah teman-teman tumbuh. Kalau nggak kayak gitu, teman-teman kuliah doang, pulang, macam-macam, ya udah kayak gitu doang sampai lulus gitu ya. Tapi kalau teman-teman menyibukkan diri dengan berbagai hal, menyulitkan diri dengan ikut event, project, macam-macam, nah disitulah teman-teman tumbuh. Ya, kalau ada kesulitan, nggak perlu risau karena Allah udah janji ya di surah Al-Insyirah ya teman-teman. Dan janjinya itu menarik. Bersama kesulitan, bukan setelah kesulitan ada kemudahan, tapi bersama satu kesulitan ada dua kemudahan. Itu janjinya Allah. Jadi bersama. Artinya ketika teman-teman ada masalah dan benar-benar fokus menyelesaikan masalah itu, bersama itu pasti ada solusinya. Dan dua solusinya, dua kemudahan gitu loh teman-teman. Tadinya misalnya nggak ada dana gini, tapi bersama itu ada solusinya. Gimana caranya? Ternyata dapat sponsorship sekalian dapat apa misalnya. Nah, ada dua solusinya dari Allah. Baik banget ya Allah kayak gitu ya. Nah, tapi tadi asal kita mau persisten bertahan dalam kesulitan itu dan berusaha menyelesaikan masalah itu, bukan malah lari dari masalah. Gitu ya teman-teman. Ini tadi Mbak Biru ceritain merespon gagal, resilience ya teman-teman. Kalau belum berhasil ya udah coba lagi ya. Tuh, oke. Nah, tapi gagal itu juga mengingatkan kita bahwa kita hanyalah hamba ya, bahwa titik terjauhnya ya sampai ikhtiar dan berdoa itu aja. Kalau misalnya udah ikhtiar maksimal, doa maksimal nggak tercapai,
ya memang itu yang terbaik versi Allah. Bisa jadi kalau itu tercapai misalnya membuat kita sombong, atau misalnya itu ada nggak baiknya buat kita. Semua yang Allah takdirkan itu pasti kebaikan untuk kita. Jadi ketika teman-teman udah ikhtiar maksimal, doa maksimal untuk menjemput mimpinya, ternyata Allah gagalkan dalam tanda kutip, itu pasti untuk kebaikan kita. Karena Allah itu begitu sayang banget dengan hambanya, sampai-sampai Allah selalu memastikan apapun yang terjadi untuk kita, itu untuk kebaikan kita. Ya, jadi apa namanya, sebegitu sayangnya Allah sama kita. Ya. Kayak misalnya kemarin Mbak Birul udah sampai, pas barusan ya, kemarin sempat drop juga habis program hamil, udah nunggu 6 tahun sampai program hamil 2 kali gitu ya, akhirnya berhasil gitu kan. Setelah di IVF RSPI kemarin berhasil yang kedua. Nah, habis yang kedua berhasil, rupanya habis lahir Allah ambil bayinya. Itu kan kayak, ya Allah kurang apa? Saya udah, itu pas Mbak Birul habis diambil tuh kayak, ya Allah kurang apa gitu. Udah menantinya lama, udah kita sampai program gini-gini, udah yang kedua kali. Tiba-tiba engkau ambil. Tapi itu pasti Allah tahu yang terbaik ya. Jadi mungkin kalau misalnya bayi saya hidup akhirnya nggak aman untuk kesehatan bayi saya misalnya karena kemarin ada masalah di ginjal bayi saya, akhirnya dia harus cuci darah misalnya atau gimana, kan malah Allah tahu ini nggak aman untuk bayinya dan nggak aman untuk ibunya misalnya. Lebih baik saya ambil nanti buat simpanan di akhirat. Nah kan seindah itu gitu loh Allah dalam memberikan takdirnya. Jadi kalau teman-teman udah berusaha sungguh-sungguh kok belum tercapai, positive thinking. Ya teman-teman, oh ya Mbak Biru biasanya nulis di Instagram Mbak Biru @birulqadriyah. Nah ini terakhir kesimpulannya. Teman-teman boleh punya mimpi, jangan lupa tapi langitkan mimpi teman-teman. Karena mimpi teman-teman boleh setinggi langit, tapi jangan lupa melangitkan mimpi itu pada pemilik langit. Dan nggak cukup dengan melangitkan mimpi, tapi harus membumikan aksi ya teman-teman. Harus ada ikhtiar yang nyata yang teman-teman tunjukkan. Biar malaikatnya juga yakin kalau mau ikut ngedoain gitu kan. Ini perasaan punya cita-cita IPK 4 tiap hari tidur, lihat drakor, kan nggak yakin ya. Bener nggak sih dia sebenarnya doanya tuh yakin nggak sih gitu. Jadi Allah melihat dong kesungguhan kita seperti apa. Dan kalaupun hasilnya nggak sesuai yang kita harapkan, Allah yang dinilai itu prosesnya. Nah, jadi seindah itu yang Allah berikan ya, yang dinilai prosesnya bukan hasilnya. Karena Allah melihat bagaimana kita berproses. Maka jangan lupa langitkan mimpi teman-teman dan bumikan aksi teman-teman. Mohon maaf lahir batin, kita lanjut ke diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biru kembalikan ke Dek Asla. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, benar-benar nampar banget ya sebagai mahasiswa, relate banget gitu materi-materinya. Dan benar-benar menggugah jiwa kita untuk terus bermimpi dan berusaha. Wis, Masya Allah, jazakallahu khairan buat Kak Birul. Nah, selanjutnya kita langsung aja ke sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman nih yang mau nanya dan berani gitu buat on mic, boleh banget buat on mic. Dan kalau misalkan masih malu-malu, boleh buat chat di kolom chat aja. Oke, ditunggu. Oh, itu udah ada dari Kak Melda. Neisa. Boleh Kak Melda? Ya baik, sebelumnya terima kasih banyak Teh Asla selaku moderator dan juga Mbak Birul dan teman-teman gitu. Saya izin bertanya gitu ya Mbak, gimana ya cara menghadapi ekspektasi dari sekitar gitu. Mungkin kadang dari udah kuat tapi yang di sekitar tuh ada aja omongannya gitu. Mungkin kalau boleh membagikan sedikit cerita gitu. Jadi saya dan teman-teman saya tuh kan saya dari UP, dari pendidikan guru sekolah dasar gitu, lagi mengembangkan platform literasi gitu. Tapi karena platform ini tuh baru, terus tiba-tiba ada aja gitu ya sedikit orang yang bilang, ngapain sih Mel PGSD mah, ya udahlah nanti juga ngajar, ngapain gitu, bangun-bangun platform gitu, ntar juga capek sendiri gitu. Nah itu kata-kata itu juga sampai ke teman-teman aku. Nah karena ini aku yang menginisiasi, aku kadang bilang sama mereka, yuk bisa yuk kita kuat yuk, kita kuat yuk. Tapi ada di titik-titik tertentu tuh sekuat pun kita kalau misalkan dari luar tuh kayak terus-terusan gitu loh Mbak, kayak udah kalian tuh ngapain gitu, udah mau skripsi mah skripsi aja, ngapain sih ribet-ribet cari jurnal buat ngembangin platform gitu. Nah mungkin bertanya gimana ya Mbak, lain kali mungkin kalau misalkan bisa berbagi gitu yang cara saya juga gitu buat respon itu ya. Menguatkan teman-teman saya dan yakin bahwa bisa kok suatu saat, pasti ini bisa kok, karena kayak tujuannya udah jelas tapi mungkin karena orang-orang lain nggak sevisi atau sefrekuensi ya mungkin ada aja orang seperti itu. Jadi kayak gimana ya Mbak biar kita tuh tetap yakin meskipun kadang tuh ada aja 1-2 orang yang kayak
kalian tuh ngapain gitu. Iya. Kayak gitu Oke, Mbak. Terima kasih baik. banyak. Terima kasih Dek Melda. Menarik nih pertanyaannya ya. Dek Asla bagaimana, kita kumpulkan dulu atau langsung dijawab Dek Asla? Langsung jawab aja, Kak. Langsung dijawab ya. Ini gimana ketika kita diremehkan oleh lingkungan ya. Itu emang sering banget terjadi sih, dan Mbak Birul dulu termasuk yang cukup sering mengalami gitu. Kayak ngapain sih kamu ini kuliah tinggi-tinggi, ntar paling juga gini. Ngapain kamu perempuan ini? Pokoknya macam-macam lah. Ngapain kamu bikin kayak gini, ntar juga pokoknya gitu. Ya jadi pertama, orang yang paling mengerti tentang apa yang sedang kita usahakan itu adalah kita. Paham kan teman-teman? Ya jadi orang yang paling mengerti tentang apa yang sedang kita usahakan itu ya diri kita gitu. Jadi ketika ada orang lain yang misalnya merespon seperti itu, pertama dia nggak paham kok dengan apa yang sedang kita usahakan. Itu yang perlu kita lihat sisi positif dalam tanda kutip ya. Dia nggak paham dengan apa yang sedang kita usahakan. Kita yang paling tahu. Jadi kalau memang kita sudah punya target dan tahu seperti apa langkah-langkahnya, ya udah kita tetap berjalan di jalannya. Karena kita yang paling tahu ini selanjutnya mau seperti apa. Yang kedua, ketika dari lingkungan kita mendapatkan respon yang berbeda-beda misalnya teman-teman, ya itu wajar. Karena tidak semua orang memiliki pengalaman yang sama dengan kita. Nggak semua orang itu punya pemikiran yang sama dengan kita. Jadi wajar ketika mereka memberikan respon yang berbeda-beda. Nah, pertanyaannya gimana cara kita menyikapi mereka gitu ya teman-teman. Kalau menyikapi secara lisan, biasanya Mbak Bru cuma responnya satu sih, doain aja deh, gitu aja, doain aja deh, gitu. Biar mereka berhenti ngeritik macam-macam, udah doain aja gitu. Jadi ya udah mereka habis itu diam. Ya udah deh, ya gimana dong gitu kan? Karena jangan-jangan doa dia yang makbul, kita kan nggak tahu deh. Oh dia ngeledek-ledek itu taunya tiap malam tahajud, cuma ada kurang aja dikit akhlaknya di situ kan, kita nggak ngerti gitu kan. Taunya doa dia yang makbul akhirnya terijabah, ya udah kita respon dengan positif ya. Kalau guru saya sih berpesan, orang yang stabil itu ketika direndahkan orang lain tetap sama energinya. Jadi kalau kita misalnya merasa stabil dengan diri kita, artinya ketika orang merendahkan atau gimana, bukan itu mengurangi semangat kita, kayak aduh kayak orang nggak ini deh. Harusnya energi kita tetap sama, karena kita tahu ini outputnya bakal kebaikan seperti ini. Dan nggak apa-apa deh, ini kan lagi berjuang, nanti akan mewujudkan ke sana. Ya, cuman pastilah masukan sepanjang perjalanan kayak gitu tuh ada. Kalau Mbak Biru lebih fokus kepada prosesnya aja, udah kita jalani aja, Bismillah gitu ya. Kalau ada orang yang kayak gitu doain aja. Mbak Biru juga itu sering banget, oh kamu gini, doain aja deh, gitu. Doain aja ya, gitu. Mudah-mudahan berhasil gitu ya. Dah itu selesai. Dan sampai akhirnya terwujud lah, habis terwujud itulah orang-orang mulai, kok bisa sih kayak gini, gimana sih? Nah, kamu dulu kan bukannya ngedoain gitu ya, yang ngedoain dia gitu. Alhamdulillah terwujud beneran gitu kan. Nah, jadinya nyesel dia ngedoain kan gitu. Jadi nggak apa-apa, dinikmati aja, itu bagian dari proses dan wajar orang berkomentar. Artinya ada orang yang peduli dengan kita. Kalau teman-teman pengen nggak ada yang komentar, ya udah kita hidup di hutan, nggak usah berinteraksi dengan manusia gitu ya. Nah, karena berinteraksi dengan manusia itu pasti ada konsekuensi teman-teman, yaitu rasa kecewa. Karena emang manusia itu bukan tempat untuk mencari kepuasan tersendiri sampai nggak ada rasa kecewa tuh enggak. Konsekuensi dari berinteraksi dengan manusia itu ada rasa kecewa. Ya, jadi itu wajar. Tapi lebih bagus tetap berinteraksi dengan manusia daripada menghindari itu semua terus nggak berinteraksi dengan manusia. Paham nggak teman-teman? Karena teman-teman tetap manusia, gitu ya. Jadi tadi ya teman-teman, ingat ketika ada orang yang masih komen dengan kita, itu artinya ada orang yang peduli dengan kita. Ya, kalau nggak ada yang komen malah repot kan, ini kok nggak ada orang yang merespon sama sekali, ini gimana, itu kan malah kita juga bingung gitu kan. Tapi kalau ada orang yang merespon, meskipun responnya negatif, itu rasa peduli dia yang mungkin cara mengekspresikannya ada yang salah gitu kan, kayak gitu. Jadi semangat Dek Melda, semoga Allah mudahkan ya. Nah, pokoknya kalau dia ngomong macam-macam ada orangnya, doain aja ya, mudah-mudahan berhasil. Ntar kalau udah berhasil saya kasih tahu gitu aja ya, gitu. Itu ya Dek Melda, mudah-mudahan terjawab. Ya, Masya Allah, terima kasih banyak Mbak Birul, sangat terjawab. Sama Dek. Iya, oke. Kita lanjut Dek Asla. Oke, mantap. Makasih Kak Birul jawabannya sama Teh Melda tadi. Ini aku langsung loncat ke chat dulu yang tadi ya. Yang dari Nur Hasan. Ini katanya. Assalamualaikum Mbak Birul, terima kasih banyak Mbak atas ilmunya hari ini yang luar biasa insightful. Jazakallah khairan katsiran Mbak. Saya izin bertanya Mbak mengenai tips and trick merencanakan karir pas ke kampus. Karena terdapat banyak pilihan yang membuat bingung Mbak. Hehe, terima kasih banyak Mbak Birul, jazakallah khairan Mbak. Gitu. Baik, apa nih pilihannya nih maksudnya nih? Jadi jangan udah banyak proposal yang masuk, ya enggak ya. Jadi mungkin misalnya mau kerja jadi PNS atau mau di startup atau mau di mana? Mau yang
yang mana nih gitu ya teman-teman. Jadi kalau yang Mbak Biru lakukan dulu, sebelum Mbak Biru lulus, Mbak Biru udah petakan dulu. Nanti pas ke kampus saya pengen ambil di mana ya, perannya yang saya suka dan saya emang bisa berkembang di situ. Nah, meskipun teman-teman pada akhirnya kadang-kadang nanti kita jadi harus fleksibel gitu. Karena hidup ini kita perlu sih, ideal itu perlu. Tapi kadang-kadang ada waktunya kita harus fleksibel. Jadi Mbak Biru waktu itu punya cita-cita mau jadi dosen gitu. Jadi bener-bener akhirnya lulus S1 itu Mbak Biru udah langsung ditawarin ngajar di UGM. Tapi waktu itu di sisi lain ada cita-cita yang lain datang gitu. Karena usia 23 tadi. Nah, beneran datang kan? Iya, gimana nih? Nah, permasalahannya adalah ternyata yang datang itu dari sekian banyak yang terpilih adalah udah jadi dosen tetap di kampus di Jakarta. Aduh, gimana nih kan Mbak Biru kan gitu. Padahal Mbak Biru cita-citanya ngajar di UGM. Dan waktu itu udah MOU gitu kan. Waduh, ini gimana nih gitu kan. Dua cita-cita, sama-sama cita-cita, tapi datang bebarengan, tapi nggak bisa disatukan. Ini gimana ini? Nah, kadang-kadang disitulah kita perlu memilih mana yang lebih prioritas, mana yang bisa difleksibelin gitu. Akhirnya Mbak Biru waktu itu oke deh kita nggak apa-apa saya pindah di Jakarta dulu gitu. Akhirnya Mbak Biru sampai sekarang gitu ya di BSD. Akhirnya terus nanti kalau ngajar di UGM kayaknya masih ada cara deh. Bisa jadi saya nggak ngajar di UGM tapi kontribusinya tetap gitu ya. Akhirnya lulus S2 diminta lagi balik ke UGM gitu. Cuman nggak bisa, soalnya Biru udah tetap di sini gitu, nggak bisa mutasi gitu ya. Sampai akhirnya oh iya, cita-cita saya kan mengajar. Ada banyak cara untuk mengajar gitu ya. Dan mengajar nggak harus kampusnya di UGM kok, bisa banyak kampus-kampus lain di tempat yang lain gitu ya. Akhirnya malah mengajar di seluruh Indonesia gitu ya. Jadi ada banyak cara gitu ya. Itu. Nah, ketika kita misalnya ada dua hal yang atau banyak pilihan, maka ketika teman-teman menentukan mana yang akan dipilih, itu benar-benar teman-teman analisis deh. Analisis prioritas, analisis SWOT, dan itu dikonsultasikan ke orang yang lebih pernah mengalami di fase itu. Jadi Mbak Biru waktu itu benar-benar konsul ke dosen-dosen Mbak Birul yang saya udah tahu bahwa dari Mbak Biru S1 udah memperjuangkan banget nanti habis lulus kayak gini, dan itu udah di depan mata, tinggal ambil udah MOU, tinggal langsung ngajar aja. Nah, tapi tiba-tiba ada pilihan ini, saya baiknya gimana? Konsultasi, diskusi teman-teman, itu perlu. Nah, akhirnya diarahin, oh gini-gini nanti kamu S2, nanti habis S2 balik sini. Ternyata habis S2 nggak bisa balik ke sana karena tempat yang nggak bisa bergeser. Mbak Biru nggak mungkin ngelaju dari BSD ke Jogja tiap akhir pekan pulang, dan sebenarnya nggak bisa. Karena Mbak Biru merasakan ternyata LDR itu susah misalnya. Nah, jadi harus fleksibel. Oke, kalau begitu cita-citanya akhirnya, oh seperti ini. Nanti saya akan mengajar beneran seperti ini di tanggal ini, tahun ini gitu ya. Jadi udah membuat plan berikutnya gitu ya. Jadi kita bisa punya plan A, plan B, plan C dan seterusnya, tapi benar-benar kita perlu bikin analisis prioritas dulu deh, dan kalau perlu kita konsultasikan kepada manusia yang lebih expert dan juga kepada Allah. Salat istikharah ya teman-teman. Itu sih yang Mbak Biru lakukan ya. Jadi salat istikharah benar-benar nanyain ya Allah ini mana yang bagus, saya nggak ngerti. Menurut saya semuanya bagus gitu kan. Akhirnya yang mana? Nah itu. Dan bisa juga minta orang tua kita untuk istikharah. Karena kadang-kadang kalau kita sendiri yang istikharah itu teman-teman, kita itu subjektif. Karena kita udah punya kecenderungan, aku pokoknya pengen milih yang ini, nggak ngerti pokoknya aku yang ini gitu. Akhirnya pas istikharah itu otak kita udah fokus ke sana ya, akhirnya hasilnya itu dong. Akhirnya itu bukan hasil objektif dari Allah gitu, karena udah ada kecenderungan dari kita sendiri. Tapi kalau orang tua kita kan nggak ngerti mana preference kita gitu, akhirnya lebih objektif. Jadi biasanya Mbak Wiru kalau minta istikharah, saya istikharah, orang tua istikharah. Hasilnya gimana? Nah itu kita diskusikan. Seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya Dek ya. Oke, kita lanjut deh Asla. Masya Allah, mantap. Oke, sekarang dari yang on mic aja ya. Dari Kak Alfi Ardianti. Boleh on mic. Baik, Kak. Terima kasih sebelumnya. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar jelas, Dek. Baik, Kak. Sebelumnya Assalamualaikum Kak Biro dan kakak-kakak lainnya. Sebelumnya nama saya Alfi Ardianti. Sebelumnya pertanyaan saya nih, Kak. Biasanya misalnya ya Kak, kita itu belum bisa memahami benar sebuah matkul tertentu. Dan ternyata teman-teman itu udah bisa gitu terkait matkul tersebut. Lalu kita kayak insecure, putus asa, tapi sebenarnya dalam pikiran kita tahu jika saya berlatih terus, kita akan bisa gitu. Tapi karena sudah ada suatu keputusasaan, insecure, dan lainnya, dan itu udah berada di otak kita gitu Kak ya. Jadi kita kayak kalau kita menemui matkul itu rasanya, waduh saya nggak bisa ini gimana ya, kayak ya udah pasrah aja ngikut temen gitu. Nah bagaimana kita itu mengubah konsep pikir seperti itu Kak, sehingga kita bisa belajar kembali dengan positive thinking bahwa kita itu bisa gitu. Terima kasih Kak Birul. Sama deh Alfi, nah ini menarik nih.
gimana nih caranya kita ngerasa insecure, aduh kayaknya aku nggak bisa. Nah kalau kita udah bilang kayaknya aku nggak bisa, emang bakal nggak bisa sih ya teman-teman. Karena otak kita jadi digiring ke sana gitu ya teman-teman. Karena kan Allah aja aku sesuai prasangka hambaku. Itu Allah loh teman-teman. Apalagi otak kita ya teman-teman. Kalau kita udah nggak yakin kayak aku nggak bisa, nah itu kayak ada afirmasi di otak kita bahwa aku nggak bisa, aku nggak bisa, aku nggak bisa. Nah gimana nih biar kita nggak jadi kayak gitu ya, nggak kepikiran bahwa aku nggak bisa. Berarti harus mulai kita ubah deh bahwa aku bisa. Mbak Biru biasanya yang Mbak Biru lakukan, Mbak Biru juga pernah mengalami kayak gitu, di buku mata kuliahnya itu sampulnya Mbak Biru tulisin deh, aku bisa, pokoknya ini aku. Jadi semuanya Mbak Biru jadikan positif, mensupport Mbak Biru bahwa aku bisa. Jadi meskipun di otaknya masih ada sisa-sisa peradaban yang tadi yakin nggak bisa, tapi baru buka buku di depannya nanti aku dapat IPK 4 di sini dapat nilai A. Buka lagi isinya ada kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya aduh gimana kayaknya jadi terafirmasi yang satu lagi gitu. Di kamar Mbak Biru tulis, di laptop, di mana-mana. Sampai teman Mbak Biru udah tahu tuh kalau mulai tulisannya berubah-berubah ini pasti Biru mau target apa lagi nih gitu. Karena konsisten. Di buku Mbak Biru ada, di laptop ada, di kamar ada. Itu pasti lagi menguatkan diri gitu. Itu udah hafal tuh teman seasrama ya. Jadi karena tadi Mbak Biru tahu ini butuh untuk diafirmasi positif ke diri sendiri gitu. Nah, cara mengafirmasinya dengan cara benar-benar di buku kuliahnya Mbak Biru motivasiin, di kamar, di laptop, layar laptopnya backgroundnya Mbak Biru ganti bahwa ini bakal bisa gini. Itu juga Mbak Biru pas mau wisuda itu yang kayak lagi struggle skripsi karena Mbak Biru gak suka sama judulnya. Jadi karena waktu itu ngejar pendanaan ya Kemenristek, Mbak Biru dapat dana yang pertama, jadi Mbak Biru dapat judul pertama, didanain pertama, selesai skripsinya di hari terakhir yudisium. Jadi tuh, itu kan ya Allah kok nggak selesai-selesai sih, karena Mbak Biru nggak suka dengan topiknya. Tapi karena itu yang bisa dapat hibah, topik itu akhirnya Mbak Biru ajukan, karena perlu dana gitu kan. Nah nggak suka. Akhirnya Mbak Biru bikin dong edit wajah Mbak Biru pakai toga. Nah, jadi apa? Jadi di HP Mbak Biru backgroundnya itu, di laptop itu, di mana-mana itu. Jadi kayak, oh ya ini mau sudah, jadi semangat. Akhirnya selesai gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipraktekkan ya Dek Alfi. Itu yang Mbak Biru lakukan dan alhamdulillah bekerja sampai sekarang. Kalau Mbak Biru nggak bisa apa, pasti udah tuh suami saya tahu kamar macam-macam itu suasananya menuju ke yang Mbak Biru sedang ikhtiarkan. Kayak gitu. Mudah-mudahan menjawab ya Dek Alfi. Terima kasih banyak Kak atas jawabannya sangat. Sama deh. Jangan lupa berdoa, banyak-banyak berdoa ya Allah ini gimana ini gitu ya. Banyak-banyak. Baik Kak, terima kasih. Sama-sama Dek Alfi. Oke, Masya Allah, mantap. Tapi Kak kayaknya karena keterbatasan waktu, Betul ini banget. yang terakhir deh. Ya, Gimana boleh, Kak satu kalau misalkan pada mau nanya gitu di belakang layar boleh apa enggak Kak? Oh bisa DM deh, nanti bisa DM aja di IG Mbak Birul ya. Jadi teman-teman bisa DM di IG Mbak Birul, pertanyaannya boleh di DM-in ya kan. Tapi mungkin jawabnya nggak bisa langsung pas Mbak Birul lagi luang, biasanya Mbak Birul balesin pertanyaan teman-teman. Tapi yang penting pertanyaannya bukan pertanyaan yang butuh uraian jawaban. Kayak misalnya, Mbak gimana cara menulis esai yang baik ya? Itu searching di Google juga ada. Ya, jadi maksudnya itu kan Mbak Birul bingung gitu kan. Mbak tips manajemen waktu ya itu satu seminar gitu kan. Jadi maksudnya ya pertanyaannya tuh yang kayak tadi lah teman-teman sampaikan. Jadi memang ada jawabannya yang tidak perlu uraian 1 jam gitu ya. Kayak gitu deh Asla ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mantap. Mungkin ini pertanyaan terakhir yang dari chat ya Kak. Boleh deh. Katanya gini, izin bertanya, Mbak bagaimana cara menyikapi ketika kita sedang memperjuangkan mimpi kita, namun dikalahkan oleh ketidakjujuran orang lain? Terima kasih. Begitu. Baik. Jadi misalnya kita udah belajar sungguh-sungguh, teman kita itu nyontek misalnya. Yang IPK-nya bagus teman kita gitu ya. Kita yang udah berjuang banget kayak patah hati gitu kan. Ya Allah, kok bisa sih dia kayak gini kok ternyata. Nah, itu gimana itu ya teman-teman. Kita harus memahami hakikat dari ilmu itu sendiri berarti teman-teman. Kalau kita itu berarti tujuan dan niat kita untuk mencari ilmu itu masih perlu dilurusin ya teman-teman. Ya jadi ketika sebenarnya ada orang yang nggak jujur tapi nilai dia bagus, dia sendiri sedang dikalahkan. Dia sendiri sedang kalah gitu dengan dirinya sendiri gitu teman-teman. Jadi ketika teman-teman masih dikalahkan dengan orang lain yang nggak jujur, itu bersyukurlah. Daripada dikalahin sama orang yang jujur, itu berarti bener-bener tuh, ya kan teman-teman? Loh iya, kalau beneran dia pinter ngalahin kita, artinya dia beneran. Dan kita perlu bersaing beneran gitu. Tapi kok yang ngalahin itu orang yang nggak jujur, ya orang dia cuma keberhasilan semu buat teman kita itu kan.
Jadi artinya teman-teman nggak perlu insecure gitu. Tapi mungkin wajar ya kalau rasa nggak nyaman itu ada, itu wajar. Karena kita sudah berusaha sungguh-sungguh, kok tiba-tiba teman kita yang dengan seenak itu atau plagiat misalnya, ternyata dia apa. Tapi nanti akan ada waktunya teman-teman. Semua yang ketidakjujuran macam-macam itu akan berbuah gitu. Jadi tetap fokus aja dengan proses kita kebaikan. Jangan sampai malah ikut-ikutan gitu ya. Dia aja nyontek ini, besok ikutan aja lah. Yang semester berikutnya saya ikutan nyontek. Orang nyontek sama nggak nyontek nilainya akhirnya sama gitu. Ya jangan gitulah teman-teman. Ya itu artinya teman-teman tadi menyalahi prosedur dalam menuntut ilmu ya teman-teman. Karena yang utama dalam menuntut ilmu adalah niat ya Bu. Niat untuk menggapai ridho Allah. Kalau teman-teman udah nggak jujur, ya itu ridho Allah nggak dapat. Akhirnya apa? Buah ilmu itu nanti nggak berkah teman-teman. Mungkin secara nilai teman-teman masih terkalahkan, tapi keberkahan ilmu itu belum tentu dia dapat yang teman-teman dapatkan. Gitu ya teman-teman. Mungkin dia perasaan lulus S1 tapi kok misalnya nggak dapat kerja abis itu kan, atau enggak misalnya karirnya nggak oke gitu kan, atau ternyata macam-macam lah. Itu pasti ada buahnya. Dan ilmu yang berkah itu baru bisa terjadi ketika diperoleh dengan proses yang berkah. Jadi nggak perlu berkecil hati, semua akan berbuah pada waktunya. Seperti itu ya Dea, semangat. Itu Mbak Dulu sering ngalamin, ya Allah sedih juga sih. Cuman tadi, husnuzon aja. Ada waktunya itu akan berbuah. Gitu. Itu Dea Asla. Masya Allah, mantap sekali. Oke, mungkin sekarang bisa apa ya closing statement gitu dari Kak Birul selama bulan ini. Baik, jadi tadi ya teman-teman ada yang pertama Mbak Birul ingetin lagi bahwa kenapa sih penting kita punya mimpi, punya harapan, karena itu yang menjadikan kita punya alasan yang kuat untuk berjuang. Jadi buat teman-teman yang belum punya mimpi, punya harapan, segeralah punya. Karena itu tadi membuat teman-teman lelah, ingat, aku punya cita-cita ini, aku harus semangat, gitu kan? Gitu, itu yang pertama. Yang kedua, tadi ya teman-teman maksimalkan ikhtiar dan doa, hasilnya seperti apa, kita serahkan pada Allah. Karena semua hasil dari Allah itu pasti hasil yang terbaik untuk kita. Ya, itu meskipun kita belum bisa ngambil hikmahnya saat itu, tapi di waktu yang akan datang kita akan dapat. Yang ketiga, ini yang closing statement, pesan dari guru saya, ini pernah Guru tulis juga, jika keinginan kita kuat gitu ya, kemauan kita untuk menuntut ilmu itu kuat, pasti Allah siapkan jalan. Jadi tadi kekuatan dan kemauan yang kuat itu harus ditunjukkan dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh dan proses yang berkah. Ya, jadi kalau teman-teman misalnya nyontek macam-macam itu kan nggak sungguh-sungguh, udah jelas nggak sungguh-sungguh ya. Ya, jadi pasti nanti hasilnya akan berbeda ya. Jadi tadi kalau teman-teman kemauannya kuat untuk menuntut ilmu, Allah yang siapkan jalan. Dan itu Mbak Biru yakini sampai sekarang. Karena alhamdulillah selalu ada aja jalan untuk belajar. Entah itu beasiswa, entah macam-macam ada aja ya. Jadi gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan setelah ini teman-teman jadi lebih semangat lagi belajar. Dan selamat berjuang ya teman-teman, karena ilmu Allah amat banyak dan ilmu yang kita miliki masih sedikit. Jadi nggak pernah ada kata berhenti menuntut ilmu sebelum kita udah meninggal ya teman-teman ya. Oke, mohon maaf lahir batin teman-teman. Mbak Biru akhiri billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallahu khairan kasiran. Jazakallahu khairan kasiran kepada Kak Birul atas materinya, benar-benar ngena. Gak kerasa ya udah di penghujung acara nih kita. Mungkin dari aku sendiri, Asla izin mohon minta maaf juga kalau banyak kesalahan buat Kak Birul dan juga buat teman-teman semuanya. Nah, aku izin undur diri dan aku kembalikan lagi kepada MC kita, yaitu Nisa. Buat Nisa, dipersilakan. Oke, terima kasih banyak buat Mbak Birul sama Kak Asla nih. Benar-benar Masya Allah banget ya materinya, dan mohon maaf juga buat teman-teman karena keterbatasan waktu, jadi ada beberapa pertanyaan yang tidak terjawab langsung, tapi insya Allah bisa langsung di DM aja ya Mbak ya, berarti seperti itu. Oke, karena kita nggak bisa ketemu langsung, cuman ya tetap harus ada kenang-kenangan, jadi buat teman-teman boleh banget nih disiapin on cam. Oh ya, sebelum itu Kak, dari kita nih ada sedikit kenang-kenangan, ada sertifikasi yang bakal langsung dikasih oleh Kak Fauzia. Bentar. Oke. Udah ada ya sertifikatnya? Iya. Ya, sudah terlihat deh. Ya, makasih banyak ya Kak Birul udah mau hadir di acara kami. Suatu kehormatan banget nih buat Anissa sampai bisa mengundang Kak Birul, dan materinya tuh benar-benar menohok gitu buat aku pribadi terutama. Jadi ya terima kasih banyak Kak Birul. Sama Dek Fauzi dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Aku izin dokumentasi ya. 1, 2, 3.
Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Sekarang, karena foto sertifikasi udah, sekarang lanjut kita nih, para peserta semuanya, yang alhamdulillah masih setia hadir dari awal sampai akhir. Jadi kita bakal foto bersama sama Kak Birul, dan semoga bisa ketemu langsung juga di lain kesempatan. Amin Allahumma amin. Boleh yang lain, mungkin lagi pada ada yang tadinya belum jilbaban, mungkin boleh siap-siap dulu ya, aku tunggu sampai 2 menit lagi, jadi 12.46. Oh ya, sambil nunggu mungkin boleh kali ya ngobrol-ngobrol dulu nih sama Mbak Birul, karena dari awal tadi aku belum ngobrol-ngobrol gitu. Silakan. Posisi lagi di mana nih Mbak? Mbak Birul kan tinggal di BSD, de Anissa. Iya, jadi udah dari berapa ya? 6 tahun yang lalu, pokoknya habis nikah aja langsung diboyong ke BSD. Iya. Iya, benar. Jadi kalau teman-teman mau main ke BSD, ayo silahkan. Ya. Ya insya Allah nanti deh. Oke, kayaknya udah pada on cam semua sih. Mungkin beberapa ada yang terkendala juga. Jadi aku langsung izin untuk screenshot aja ya. Oke. 1, 2, 3. Dan 3 ya, boleh. 1, 2, 3. Terus gimana nih, Kak Fauzia biasanya ada nggak gaya khusus Anissa atau dari Mbak Birul mungkin ada? Saya nggak bisa bergaya deh. Saya silakan deh. Gimana? Mungkin dari para peserta mungkin ada yang mau biar rame-rame gitu. Oke, mungkin karena nggak ada, jadi ya udah sekali lagi aja bebas ya. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak buat Mbak Birul. Ya, dan makasih banyak juga buat teman-teman. Semoga nanti bisa ikut event Anissa yang offline mungkin insya Allah tahun depan, siapa tahu pandemi sudah selesai. Gitu. Birul izin pamit ya teman-teman. Senang sekali bisa Terima kasih banyak ya Mbak. Maaf lahir batin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Oke, buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk isi link feedback ya. Link feedbacknya di sebentar. Nah, Oke. Buat teman-teman yang udah isi link feedback, udah boleh leave ya. Dan aku menutup acaranya. Terima kasih banyak atas waktunya. Alhamdulillah acara Anissa Day 2 hari ini telah selesai. Sampai jumpa di Anissa Day berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya.